Tiba-tiba saja saya, Dewi, mewarisi 35 miliar dari seorang bibi buyut yang nyaris tak pernah saya kenal. Dikuasai rasa takut bahwa uang akan mengubah hati manusia, saya merancang sebuah sandiwara keji untuk menguji suami saya, Budi. Saya berbohong bahwa saya terjerat utang sebesar 2 miliar rupiah. Setelah melihatnya meledak dalam amarah dan makian, saya menyodorkan surat gugatan cerai, menantangnya untuk menandatanganinya. Namun, Budi justru mengeluarkan sebuah kaleng biskuit tua yang terbuat dari seng, mengucapkan sepatah kalimat yang membuatku membeku karena terkejut. Sore itu, cuaca Jakarta terasa luar biasa gerah. Hawa panas yang mengepul dari aspal membuat napas terasa sesak. Aku duduk di kantor, menatap layar komputer, tetapi pikiranku berdengung. Semua ini gara-gara pesan singkat tagihan listrik yang baru saja masuk. Angka 20 juta seolah menjadi pengingat kejam bahwa kemiskinan selalu membayangi pernikahan kami. Atasanku, seorang pria parubaya botak yang temperamental, melintas di samping mejaku dan melemparkan tumpukan map tebal. Dewi, kerjakan ulang laporan ini sekarang juga, geramnya. Angkanya berantakan begini. Berani-beraninya kamu serahkan ke saya. Mau saya potong gajimu bulan ini? Aku menunduk, meminta maaf dengan suara lirih, lalu buru-buru membuka map itu. Tetapi, angka-angka di dalamnya seolah menari-nari tanpa makna. Hatiku terasa berat oleh kecemasan akan biaya hidup sehari-hari. Tepat ketika aku hendak menjambak rambutku karena putus asa, ponsel di atas meja berdering nyaring. Di layar tertera nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, aku mengangkatnya dengan suara lelah. Halo, selamat sore. Maaf, dengan siapa saya bicara? Dari seberang terdengar suara seorang pria yang tenang dan sopan, namun memancarkan aura wibawa yang tak kentara. Aku terkejut dan tanpa sadar menegakkan posisi dudukku. Pria itu memperkenalkan diri. Selamat sore. Saya Harun dari firma hukum Cakrawala. Apakah saya berbicara dengan Ibu Dewi Anjani, lahir 15 Mei 1992, putri dari Bapak Suryo dan Ibu Endang? Aku tertegun. Jantungku mulai berdebar kencang karena takut. Mungkinkah aku atau suamiku terlibat masalah hukum atau utang piutang sampai-sampai seorang pengacara menelepon langsung? Iya, benar, itu saya. Ada apa ya, Pak Harun? Jawabku dengan suara bergetar. Apakah suami saya kecelakaan? Pak Harun di seberang telepon tertawa kecil, melunakkan suaranya untuk menenangkanku. Tenang, Bu Dewi. Tidak ada yang mengalami kecelakaan. Saya menelepon untuk menyampaikan sebuah kabar penting terkait Nyonya Suryani. Nama Suryani membuatku harus mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat. Akhirnya, sebuah kenangan samar muncul. Beliau adalah bibi buyut dari pihak ayahku. Ku dengar, beliau sudah puluhan tahun merantau ke luar negeri dan putus kontak dengan keluarga. Pak Harun melanjutkan dengan artikulasi yang jelas. Nyonya Suryani telah meninggal dunia bulan lalu di luar negeri. Sebelum wafat, beliau telah menyusun surat wasiat dan menunjuk saya untuk memberitahukan kepada Ibu Dewi bahwa ibu adalah satu-satunya ahli waris atas seluruh kekayaan beliau. Aku merasa telingaku berdengung. Pasti aku salah dengar. Atau ini adalah modus penipuan baru. Sambil tertawa canggung, aku berkata, Pak, sepertinya Bapak salah sambung. Di keluarga kami tidak ada yang cukup kaya untuk meninggalkan warisan. Mungkin Bapak menelepon orang yang namanya sama. Namun, Pak Harun sama sekali tidak goyah. Dia menyebutkan nomor KTP lamaku, alamat rumah orang tuaku di kampung, bahkan nama panggilan masa kecilku yang hanya diketahui keluarga. Dengan nada serius, dia berkata, Ibu Dewi, ini bukan lelucon. Total nilai warisan yang diestimasi, meliputi properti, saham, dan uang tunai, mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. 35 miliar. Angka itu seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Telingaku berdengung dan semua suara di sekitarku seolah lenyap. 35 miliar? Gagapku. Bapak serius? Benar.
Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, lanjut Pak Harun. Nyonya Suryani telah mengamati Ibu Dewi dari jauh sejak lama. Ibu mungkin tidak menyadarinya. Tetapi pilihan beliau jatuh kepada ibu bukan karena kebetulan. Kata-kata Pak Harun membuat bulu kuduku merinding. Rasa gembira karena mendapat warisan mendadak tergantikan oleh perasaan ngeri yang merayap ke setiap sel tubuhku. Sejak kapan bibi buyut yang tak pernah kutemui ini mengawasiku? Kenapa harus aku? Dan kenapa sekarang? Pengacara itu membuat janji agar aku datang ke kantornya keesokan pagi untuk mengurus administrasi. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Saat memandang tumpukan map di meja, tiba-tiba pekerjaan ini, atasanku yang menyebalkan, dan tagihan listrik 20 juta itu terasa sangat kecil dan konyol. Tanpa memedulikan tatapan heran rekan-rekanku, aku membereskan barang-barangku dan pulang lebih awal. Pikiranku kini dipenuhi pertanyaan dan ketakutan samar atas uang yang jatuh dari langit ini. Jalanan Jakarta di jam pulang kerja macet parah. Suara klakson mobil yang bersahutan dan asap knalpot yang pekat menyengat wajahku. Aku mengendarai sepeda motor matic tuaku, menyelinap di antara mobil-mobil, menuju kompleks perumahan tua tempat kami tinggal. Saat mendekati gerbang kompleks, aku terkejut melihat sebuah sedan hitam mewah terparkir begitu saja di depan. Kaca filmnya sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat ke dalam. Tetapi aku punya firasat kuat bahwa seseorang di dalamnya sedang duduk dan menatapku. Merasa ngeri, aku buru-buru memutar gas lebih kencang dan melesat masuk ke halaman rumah. Jantungku berdebar seolah mau copot. Kalimat beliau telah mengamati Anda sejak lama terus terngiang di kepalaku. Aku memarkir motor dan menaiki tangga rumah kami yang sempit dan lembab. Aroma masakan dan bau apek menyergap hidungku. Tapi hari ini, semua itu terasa asing. Seolah-olah aku bukan lagi bagian dari dunia yang miskin ini. Tapi apakah dunia orang kaya itu akan menyambutku? Ataukah justru membawa bencana? Keesokan paginya, aku izin pulang cepat dengan alasan sakit. Lalu diam-diam naik taksi menuju firma hukum Cakrawala yang terletak di puncak gedung kaca berkilauan di pusat kota Jakarta. Begitu melangkah masuk, hawa dingin AC langsung menyergapku. Kontras sekali dengan udara panas dan berdebu di luar. Ruangan ini begitu mewah dan hening. Sampai-sampai aku bisa mendengar dengan jelas suara langkah kakiku sendiri yang ragu-ragu di atas lantai marmer yang mengilap. Pak Harun adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an. Dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya dan kacamata berbingkai emas yang membuatnya tampak cerdas dan berwibawa. Dia mempersilakanku duduk di kursi kulit yang empuk dan meletakkan sebuah map tebal bersampul merah di hadapanku. Sambil mendorong kacamatanya, Pak Harun berkata dengan tenang, "Ibu Dewi, ini adalah semua dokumen terkait surat wasiat Nyonya Suryani. Silakan diperiksa. Semua prosedur hukum sudah saya urus." Dengan tangan gemetar, aku membuka lembar demi lembar dokumen. Angka dan huruf menari-nari di depan mataku. Daftar asetnya meliputi sebuah rumah joglo tua di kampung, sejumlah besar uang tunai di bank luar negeri, dan portofolio saham dalam sebuah perwalian. Total nilainya, setelah dikurangi biaya-biaya administrasi dan pajak, memang diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. Itu adalah jumlah yang bahkan tak pernah berani kuimpikan seumur hidupku. Aku belum pernah memegang uang lebih dari 100 juta. Dan kini, aku akan memiliki kekayaan sebesar itu. Aku merasa pusing dan harus mencengkeram lengan kursi kuat-kuat. Pak Harun sepertinya memahami perasaanku. Dia menjelaskan dengan rinci tentang proses transfer dan meyakinkanku bahwa uang ini sepenuhnya legal dan bersih. Aku hanya perlu menandatanganinya, dan semua itu akan menjadi milikku. Namun, alih-alih merasakan kegembiraan luar biasa seperti orang yang menang lotre, hatiku justru dipenuhi ketakutan samar dan kegelisahan yang aneh. Aku teringat cerita tentang keluarga jauhku di kampung. Hanya karena memperebutkan tanah warisan leluhur senilai 200 juta rupiah, mereka saling bacok dan kini tak pernah bertegur sapa lagi. Uang memiliki sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah saudara menjadi musuh, dan cinta menjadi perhitungan.
Aku takut uang ini akan menjadi kutukan yang menghancurkan kehidupanku yang damai saat ini. Melihat keraguanku, Pak Harun mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam dari laci dan mendorongnya ke arahku. Ini titipan dari Nyonya Suryani untuk ibu. Beliau berpesan agar ibu membacanya saat sendirian. Aku mengambil amplop itu dan dengan tangan gemetar merobek segelnya. Di dalamnya, ada selembar foto berwarna yang sedikit pudar. Foto aku dan Budi yang diambil diam-diam dari kejauhan. Di foto itu, kami sedang makan es krim di tepi danau. Kami mengenakan pakaian lusuh dan murah, tetapi senyum di wajah kami begitu tulus dan bahagia. Aku membalik foto itu. Di belakangnya, ada tulisan tangan yang rapi namun sedikit bergetar. Seorang pria baru menunjukkan sifat aslinya di hadapan godaan terbesar atau kesulitan terbesar. Hati-hatilah dengan kebahagiaan yang kau miliki. Kalimat singkat namun tajam itu bagai pisau yang menusuk jantungku, menabur benih keraguan di benakku. Bibi buyut yang tak pernah kutemui ini telah mengawasi kami. Apakah dia melihat sesuatu yang tidak kulihat? Ataukah dia sedang memperingatkanku akan masa depan yang kelam? Meninggalkan firma hukum itu, aku berjalan tanpa tujuan di trotoar seperti orang linglung. Di dalam tasku ada salinan surat wasiat senilai 35 miliar, tetapi rasanya seberat timah. Menjelang senja, aku tiba di rumah. Ruangan yang sempit dan panas itu masih sama seperti biasanya, tetapi suasana hatiku sudah benar-benar berbeda. Budi sedang berjongkok di lantai, menjahit tali tas ranselnya yang putus dengan jarum dan benang. Keringat membasahi dahinya dan menetes hingga membasahi seluruh punggungnya. Melihatku pulang, Budi tersenyum lugu. Gigi putihnya berkilau kontras dengan wajahnya yang legam terbakar matahari dan debu proyek. Sudah pulang, Dek? Tadi mau beli tas baru, tapi sayang uangnya. Dijahit lagi begini juga masih kuat. Uangnya bisa buat beli baju baru untuk kamu. Melihat Budi yang begitu hemat dan telaten menjahit, hatiku tiba-tiba terasa pedih. Di satu sisi, aku merasa kasihan padanya. Di sisi lain, aku merasa takut. Pria lugu dan baik hati yang tidur seranjang denganku ini akan menjadi seperti apa jika dia tahu aku punya 35 miliar. Apakah dia akan tetap mencintaiku tanpa syarat? Ataukah dia akan berubah menjadi orang lain yang serakah dan kejam? Seperti yang diisyaratkan dalam surat itu, pikiran itu terus membesar, menguasai benakku, dan mendorongku untuk membuktikan sesuatu. Aku menatap mata Budi yang polos, lalu meraba surat wasiat di dalam tasku. Sebuah rencana gila yang berbahaya mulai terbentuk di kepalaku. Aku harus mengujinya. Sebelum aku mempertaruhkan kekayaan dan hidupku di tangannya, aku harus tahu pasti, apakah pria ini mencintaiku, atau mencintai uangku. Aku menghabiskan 3 hari penuh untuk mempersiapkan sandiwara yang kuanggap sempurna ini. Namun, sandiwara ini juga menjadi siksaan paling hebat bagi nuraniku. Aku mengunduh beberapa aplikasi edit foto di ponsel, memotong dan menempelkan pesan-pesan tagihan dari debt collector pinjaman online, dan memalsukan riwayat transaksi kerugian investasi bodong. Setiap kali melihat angka utang palsu itu, tanganku gemetar. Aku merasa seperti sedang bermain api yang bisa membakar rumah tangga kami kapan saja. Tapi bayangan mobil hitam misterius yang terparkir di depan kompleks dan peringatan dalam surat bibiku kembali muncul. Itu mengingatkanku bahwa hati manusia adalah hal yang paling sulit ditebak. Aku lebih baik menjadi istri yang jahat dan pencuriga sekarang, daripada menjadi istri naif yang ditipu di kemudian hari. Jumat sore itu, aku pulang kerja lebih awal dan mampir ke pasar. Tidak seperti biasanya, aku membeli bahan-bahan paling segar untuk menyiapkan makan malam yang mewah. Ada semur daging sapi kesukaan Budi, sop buntut yang masih panas, lengkap dengan lalapan dan sambal terasi. Ketika Budi pulang dan melihat meja makan yang penuh, matanya berbinar. Sambil melepas seragam kerjanya yang penuh debu, dia tertawa. Wah, ada acara apa ini, Dek? Naik gaji, ya? Senyum Budi yang tanpa beban dan wajahnya yang lega membuat hatiku terasa sakit bukan main. Aku sedang mempertaruhkan ketulusannya. Apakah aku terlalu kejam? Kami duduk di meja makan.
Budi makan dengan lahap. Dia menyisihkan potongan daging terbaik untukku, memuji masakanku yang katanya semakin enak. Aku memegang mangkuk nasiku, tetapi tanganku bergetar, dan nasi di mulutku terasa hambar seperti lilin. Keringat dingin mulai membasahi punggungku, meskipun kipas angin berputar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan isak tangis yang hendak meledak, lalu meletakkan sendokku di atas piring dengan bunyi ting yang kering. Aku mengambil ponselku, menampilkan gambar pesan tagihan palsu, dan menyodorkannya pada Budi. Suaraku pecah. "Mas, ada yang mau aku bicarakan. Tolong lihat ini." Budi berhenti mengunyah, terkejut dengan sikap anehku. Dia menyekat tangannya dengan tisu dan mengambil ponsel itu. Aku mengamati ekspresi wajahnya. Dari penasaran, menjadi kaget, lalu alisnya yang tebal bertaut, membentuk kerutan dalam di antara kedua matanya. "Apa ini? Kamu pinjam uang 2 miliar dari pinjol? Kamu lagi bercanda kan?" Suara Budi mulai berat, memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Aku menunduk. Air mataku menetes di atas meja kaca. "Aku diajak teman investasi, Mas. Awalnya untung besar. Terus, platformnya bangkrut. Buat nutupin utang, aku pakai pinjol. Bunganya jadi sebesar ini. Sekarang debt kolektornya ngancam mau habisin keluarga kita." Brak! Tangan besar Budi menghantam meja. Kuah sop buntut bergetar dan tumpah. Aku terlonjak kaget. Ini berbeda dari skenario tenang yang kubayangkan. Budi bangkit berdiri, matanya yang merah menyala karena marah. Dia berteriak, suaranya mengguncang seisi ruangan. "Kamu gila ya? 2 miliar. Kamu tahu 2 miliar itu sebanyak apa? Aku banting tulang di proyek, kehujanan, kepanasan, cuma dapat uang receh. Dan kamu di rumah malah main beginian?" Budi membanting mangkuk nasinya ke lantai. Suara pecahan keramik yang nyaring seolah merobek-robek kedamaian rumah kami. "Bodoh. Kenapa kamu sebodoh ini, Wi? Investasi apalah itu? Kenapa nggak sekalian saja kamu tusuk aku pakai pisau? Kenapa harus menyiksaku pelan-pelan begini?" Caciannya bagai belati yang menusuk jantungku, perih dan menghinakan. Tapi di lubuk hatiku yang terdalam, ada sedikit rasa lega yang mengerikan. Kemarahannya wajar. Ini adalah reaksi suami normal manapun yang mendengar istrinya terjerat utang. Artinya, dia tidak tahu apa-apa tentang warisan 35 miliar itu. Meski dilalap amarah, dia masih Budiku. Setelah ledakan amarah yang hebat itu, Budi membanting pintu dan pergi merokok di balkon. Aku terduduk sendirian di tengah pecahan piring dan sisa makan malam yang mendingin. Melalui pintu kaca, aku bisa melihat punggungnya yang lebar bergetar. Bara api di ujung rokoknya berkelip-kelip di kegelapan, terbakar dengan cepat. Aku belum pernah melihat Budi merokok sebanyak itu. Dia sedang berusaha berhenti demi persiapan kami memiliki anak. Tapi kabar buruk yang kubawa barusan jelas telah menghancurkan semua rencana dan harapannya. Udara di ruang tamu yang sempit terasa begitu menyesakan. Aku bisa mendengar suara detik jam dinding yang terdengar begitu berat, seolah menghitung mundur sisa waktu pernikahan ini. Aku duduk di sofa sambil memeluk lutut. Air mata sudah mengering di pipi, meninggalkan rasa kaku yang tidak nyaman. Hatiku kacau balau antara penyesalan dan ketakutan. Aku telah mendorong segalanya terlalu jauh, jauh melampaui skenario yang kurencanakan. Seharusnya aku berhenti saat dia membanting piring. Tapi ketakutan akan hati manusia masih ada. Ia terus membisikiku untuk melanjutkan ujian ini sampai akhir. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah kunduh dari internet dan kutandatangani. Aku meletakkannya dengan rapi di atas meja, di samping ponsel yang masih menampilkan pesan tagihan palsu. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika dia setuju menandatanganinya, jika dia ingin lari dari beban utang ini, maka aku akan melepaskannya dan menyimpan seluruh uang warisanku untuk diriku sendiri. Pintu balkon berderi terbuka, dan Budi masuk. Bau asap rokok yang kuat menempel di pakaian dan napasnya yang berat. Tanpa menatapku, dia langsung ke dapur,
mengambil sapu dan pengki, lalu diam-diam membersihkan pecahan piring di lantai. Suara sapu yang bergesekan dan denting pecahan keramik yang saling beradu menyayat hatiku. Apakah dia sedang membersihkan puing-puing? Atau dia sedang membersihkan sisa-sisa cinta kami? Selesai membersihkan, Budi mencuci tangan dan kembali ke ruang tamu. Tepat saat hendak masuk ke kamar, matanya menangkap selembar kertas putih tipis di atas meja. Dia berhenti, mengambil surat gugatan cerai itu, dan menyipitkan matanya yang merah saat membaca baris demi baris tulisan di sana. Lalu, sudut bibirnya tertarik, membentuk senyum pahit yang menyakitkan. Oh, jadi ini rencanamu, lari? Setelah membuat masalah, kamu mau meninggalkanku sendirian untuk membereskannya? Suaranya serak seperti batu yang beradu. Sebelum aku sempat membela diri atau menjelaskan, Budi merobek surat itu menjadi 2, lalu 4. Dia meremas sobekan kertas itu di telapak tangannya yang kasar, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Dia berbalik dan menatapku lekat-lekat. Di matanya, tidak ada lagi amarah gila seperti tadi, melainkan kekecewaan yang mendalam. Aku belum mati. Rumah ini belum runtuh. Jangan pernah berpikir untuk bercerai hanya untuk lari dari utangmu sendirian. Kamu pikir aku suami macam apa? Yang akan lari begitu saja saat istrinya kesusahan. Kata-katanya seperti siraman air es ke wajahku, menyadarkanku betapa kejamnya ujian yang kulakukan. Budi sama sekali tidak tahu aku punya uang. Dia masih mengira aku punya utang 2 miliar rupiah. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal dan menanggungnya bersama, bukan lari. Budi tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan masuk ke kamar tidur. Langkahnya terasa berat seolah menyeret beban bertonton. Aku terpaku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Rasa bersalah menyesak hingga ke tenggorokan. Aku ingin mengikutinya, mengaku segalanya, berlutut dan memohon ampun. Tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Ketakutan akan perubahan hati manusia masih mencengkeramku, mencegahku mengatakan yang sebenarnya. Aku takut pengampunannya hanya sementara. Atau mungkin dia belum sepenuhnya menyadari kengerian utang ini. Aku butuh melihat tindakannya yang nyata. Aku butuh bukti absolut untuk sebuah kepercayaan absolut. Rumah kembali hening mencekam. Dari dalam kamar, samar-samar terdengar bunyi gemerincing, derit lemari kayu yang dibuka, dan suara gerasa-gerusuk seperti orang mencari sesuatu. Aku diam-diam bangkit, bersembunyi di dekat kusen pintu, mengintip apa yang sedang Budi lakukan. Dalam hati aku menduga, jangan-jangan dia sedang berkemas untuk pergi. Di bawah cahaya lampu tidur yang kekuningan, aku melihat Budi meraih ke atas lemari, ke tempat yang paling tinggi, paling berdebu, dan tak pernah tersentuh. Yang dia tarik turun adalah sebuah kaleng biskuit Kongguan tua berbentuk persegi. Cat birunya sudah terkelupas di sana-sini, menampakkan karat kemerahan. Aku ingat kaleng ini. Sejak kami menikah, benda itu sudah ada di atas lemari. Kukira isinya hanya jarum, benang, paku, atau perkakas tak terpakai lainnya. Aku tak pernah berpikir untuk membukanya. Budi membawa kaleng itu, menyeka debu tebal di permukaannya dengan ujung kausnya, lalu duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang. Dia meletakkan kaleng itu di atas meja riasku. Bunyi tak yang kering saat logam bertemu kayu terdengar begitu jelas. Budi memutar tutupnya, sepertinya sulit dibuka karena berkarat. Dengan sedikit tenaga, tutup itu terbuka dengan bunyi plak yang nyaring. Dia membalik kaleng itu dan menumpahkan seluruh isinya ke atas meja. Mataku terbelalak kaget. Bukan jarum dan benang. Isinya adalah beberapa buku tabungan kecil dan gepokan uang tunai yang diikat kencang dengan karet gelang. Aku melangkah masuk ke kamar. Tidak tahu harus berdiri atau duduk. Mataku terpaku pada benda-benda yang tumpah dari kaleng tua itu. Di atas meja, ada 3 buku tabungan dari bank yang berbeda. Di sampingnya ada setumpuk uang 100.000 rupiah aan yang masih kaku, dan sebuah kotak beludru merah kecil. Tanpa mengangkat kepala, Budi merapikan buku-buku tabungan itu. Tangannya mengelus gepokan uang itu dengan gerakan yang seolah berat hati.
Aku tidak berencana memberikan ini padamu sekarang. Tadinya mau kukumpulkan sedikit lagi. Akhir tahun kita bisa cari DP untuk rumah yang lebih besar, yang ada tamannya, biar orang tua di kampung kalau datang tidak sumpek. Suara Budi serak seperti orang yang sedang flu berat. Dia menatapku, matanya cekung karena lelah, tapi sorotnya tegas. Tapi sekarang, nyawa lebih penting dari gengsi. Utang pinjol bukan main-main. Kita harus bayar sebanyak yang kita bisa supaya mereka tidak datang mengacak-acak rumah. Aku terpaku di tempat. Kerongkonganku tercekat. Tak bisa berkata apa-apa. Baru kusadari, selama ini dia diam-diam menabung dan berhemat demi keluarga ini. Aku yang mengelola keuangan rumah tangga, tapi aku sama sekali tidak tahu dia punya simpanan sebesar ini. Saat aku mencurigainya akan berubah karena uang, dia justru mengeluarkan uang hasil keringat dan air matanya untuk menutupi kesalahan palsu yang kukira dia perbuat. Kaleng seng berkarat itu tiba-tiba tampak berkilauan. Isinya bukan hanya uang, tapi seluruh hati dan pengorbanan diam-diam dari suami yang telah kuuji dengan kejam. Budi mengambil buku-buku tabungan itu satu persatu, membolak-balik halamannya seolah mengenang setiap perjuangan di balik angka-angka itu. Dia menunjuk buku tabungan BRI yang berwarna biru. Di sini ada 300 juta. Ini bonus dari proyek-proyek selama 5 tahun terakhir. Sedikit demi sedikit kukumpulkan. Aku tidak pernah jajan. Semuanya masuk sini. Lalu dia mengangkat buku tabungan mandiri yang berwarna oranye. Yang ini 200 juta. Uang dari orang tua di kampung waktu jual sawah tahun lalu. Tadinya aku tidak mau terima. Tapi mereka memaksa. Kusimpan untuk biaya anak kita nanti. Dia membuka kotak beludru merah kecil. Di dalamnya ada 3 cincin emas murni yang berkilauan. Emas ini pemberian ibu waktu kita nikah. Katanya untuk dana darurat. Belum pernah kupakai sekalipun. Terakhir, dia mengambil gepokan uang tunai, mengipaskannya hingga menimbulkan bunyi trek-trek-trek. Entah kenapa, suara uang di malam hari terdengar begitu pilu. Ini 50 juta. Uang dari kerja sampingan lembur gambar desain beberapa bulan ini. Tadinya mau kupakai buat belikan kamu motor baru, menggantikan motor mati kita yang sering mogok itu. Kalau ditotal semua, ada sekitar 850 juta. Aku menatap angka-angka yang menari di depan mataku. 850 juta. Bagi kami, kaum pekerja, itu adalah jumlah yang sangat besar. Berapa banyak keringat yang harus dia keluarkan? Berapa malam dia begadang menggambar? Berapa banyak makanan murah di warteg yang harus dia makan untuk mengumpulkan semua ini? Tiba-tiba mataku menangkap sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam yang terselip di antara tumpukan dokumen. Karena penasaran, aku mengambil dan membukanya. Tulisan tangan Budi yang sedikit cakar ayam muncul. Mei 2023. Sarapan tidak beli 20 hari. Hemat Rp1.400.000. Juni. Rokok sebulan 1 bungkus. Hemat Rp300.000. Juli. Tidak ikut acara makan-makan kantor. Hemat Rp200.000. Air mataku tumpah. Menetes di atas halaman buku yang tintanya mulai luntur. Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk jantungku. Saat dia bilang sudah sarapan, ternyata dia menahan lapar untuk menghemat Rp20.000. Saat dia menolak ajakan teman-temannya, bukan karena dia tidak gaul, tapi karena dia ingin menabung untuk keluarga. Saat aku sesekali membeli baju dan kosmetik sambil mengeluhkan hidup yang pas-pasan, dia hidup prihatin seperti seorang pertapa di rumahnya sendiri. Kalau rumah ini dijual, mungkin laku sekitar 2,5 miliar. Setelah dipotong sisa KPR, mungkin sisa 1,5 miliar, kata Budi sambil menghitung. Nadanya begitu datar seolah sedang membahas pekerjaan, bukan menjual satu-satunya tempat tinggal kami. Uang 850 juta ini kita kasih ke mereka dulu untuk mengulur waktu. Sambil kita jual rumah, sisanya bisa untuk melunasi. Pas 2 miliar. Setelah lunas, kita ngontrak saja dulu. Aku akan minta ditempatkan di proyek yang lebih jauh, di luar pulau, yang gajinya bisa 2 kali lipat.
Beberapa tahun kerja keras, kita pasti bisa bangkit lagi. Budi menatapku. Di matanya tidak ada lagi celaan, hanya keyakinan dan pengampunan yang tak terbatas. Utangmu, ya utangku juga. Suami istri harus menanggungnya bersama. Selama kita masih hidup, harta bisa dicari lagi. Kamu jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Aku menatap pria di hadapanku. Piyama lusuh, tangan kasar dan kapalan. Tapi kenapa dia terlihat begitu agung? Aku mengujinya dengan kebohongan, dan dia menjawabnya dengan kebenaran yang paling telanjang dan menyakitkan. 35 miliar di rekeningku tiba-tiba terasa tak berarti. Di hadapan 850 juta yang penuh keringat dan air mata ini, aku memang memenangkan pertaruhan ini, tetapi aku kalah telak di hadapan karakter suamiku. Budi duduk di sana, memegang pulpen yang tintanya sudah bocor, mencoret-coret angka di belakang kalender bekas. Aku duduk di seberangnya, tanganku terkepal hingga mati rasa. Tak berani menatap langsung wajah suamiku yang berkorban itu. Aku hanya bisa melirik buku-buku tabungan yang tergeletak diam di atas meja. Itu adalah keringat, air mata, makanan warteg murah, dan rokok yang dia tahan. Semua itu, kini dia keluarkan untuk menutupi kesalahan yang bahkan tidak pernah ada. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, tetapi mataku terbuka lebar menatap langit-langit yang kusam. Di sampingku, Budi tidak bisa tidur nyenyak karena lelah dan cemas. Sesekali dia membalikkan badan. Dengkurnya tidak teratur seperti biasanya. Kadang-kadang terputus oleh desahan pelan. Seolah sedang berhadapan dengan penagih utang yang kejam dalam mimpinya. Aku menoleh, menatap wajahnya di bawah cahaya lampu tidur. Kerutan di matanya tampak lebih dalam, dan di rambutnya sudah ada beberapa uban. Padahal usianya baru pertengahan 30-an. Keesokan paginya, ketika suara azan subuh dari masjid sayup-sayup terdengar, Budi bangun diam-diam. Aku pura-pura tidur, mengintip dari balik selimut saat dia bergerak hati-hati di dalam kamar agar aku tidak terbangun. Dia membuka laci, mengeluarkan sertifikat rumah yang terbungkus plastik berlapis-lapis. Dia memegangnya sejenak dengan penuh sayang, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ransel. Tindakannya bagai pisau yang menghunjam jantungku. Itu adalah aset terbesar dalam hidupnya, yang dia dapatkan dengan mengorbankan seluruh masa mudanya. Dan sekarang, dia akan menjualnya untuk membayar kebohonganku. Budi pergi ke ruang tamu. Aku mendengar suaranya menelepon seseorang. Suaranya berbisik, tetapi di keheningan pagi, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Halo, selamat pagi, Pak Johan? Saya Budi. Pak, iya? Saya mau jual cepat rumah saya yang di sini. Harga bisa sedikit di bawah pasaran. Yang penting cepat laku. Iya, Pak. Lagi butuh uang mendadak. Tolong dibantu ya, Pak. Mendengar itu, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Hati nuraniku menjerit. Penyesalan datang bagai tsunami, menyapu bersih semua ketakutan picikku akan perubahan hati manusia. Aku melompat dari kamar tidur seperti orang gila, rambut acak-acakan, wajah basah oleh air mata. Aku melihat Budi sedang memakai sepatu di depan pintu. Sepatu keselamatannya sudah usang di bagian tumit, penuh debu tanah yang belum sempat dibersihkan. Sepatu itu telah menemaninya menjelajahi setiap lokasi proyek, melewati genangan air yang tak terhitung jumlahnya, demi memberiku makan dan mengumpulkan uang receh di dalam kaleng seng berkarat itu. Dan sekarang, dia akan memakainya untuk menjual rumah kami dan pergi bekerja di tempat yang jauh demi utangku. Jangan pergi. Jangan jual rumahnya. Tolong jangan telepon orang itu. Aku berlari dan merebut ponsel dari tangan Budi, lalu melemparkannya ke sofa. Budi terkejut, menatapku dengan bingung. Dia mengira aku sudah gila karena terlalu syok dan tidak rela kehilangan rumah. Dia buru-buru menghampiriku, memegang bahuku dan mengguncangnya dengan cemas. Dewi, tenang. Aku tahu kamu sayang rumah ini. Tapi kalau tidak dijual, kita bayar utang pakai apa? Debt collector itu tidak akan melepaskan kita.
Kamu mau lihat aku dipukuli mereka? Tidak akan ada yang memukulimu. Tidak ada debt collector, teriakku sambil terisak. Seluruh tubuhku gemetar. Aku menatap matanya yang penuh kekhawatiran dan simpati, dan aku merasa seperti orang paling hina dan berdosa di dunia. Aku telah mempermainkan ketulusannya. Aku telah menginjak-injak pengorbanannya dengan ujian bodohku. Mas, maafkan aku. Aku yang salah. Aku tidak punya utang. Semuanya bohong. Aku menipumu. Budi membeku. Tangannya yang memegang bahuku menegang. Sorot matanya berubah dari khawatir menjadi sangat bingung. Dia menatapku seolah aku adalah orang asing, bukan istri yang sudah dikenalnya selama 10 tahun. Bibirnya bergerak tanpa suara. Apa maksudmu? Kamu menipuku? Lalu pesan-pesan tagihan dan riwayat kerugian itu, aku berlutut di kakinya, memeluk sepatu kerjanya yang berlumpur sambil menangis terseduh-seduh. Itu palsu. Aku yang edit pakai Photoshop. Aku tidak pernah investasi, tidak pernah pinjam uang. Tolong maafkan aku. Aku sangat menyesal, Mas. Budi berdiri kaku di atas lantai ubin yang dingin. Kakinya tak bergerak meski aku memeluknya dan menangis pilu. Beberapa saat kemudian, dia tersadar, membungkuk, melepaskan tanganku, dan membantuku berdiri. Tapi gerakannya tidak selembut biasanya, melainkan tegas dan berjarak. Dia mendudukkanku di sofa, lalu mundur beberapa langkah, menjaga jarak aman seolah ingin melihat dengan jelas istri yang disangkanya sudah sangat ia kenal selama ini. Bicaralah yang benar. Kenapa kamu melakukan lelucon seperti ini? Kamu tahu kan semalam aku seperti hidup di neraka? Aku sudah berhitung mau menjual ginjalku untuk melunasi utangmu. Suara Budi tidak membentak, tapi mengandung luka yang dalam, yang terdengar lebih menyakitkan daripada makian. Dengan tangan gemetar, aku menyeka air mata, berlari ke kamar dan mengambil map dari Pak Harun kemarin. Aku meletakkannya di samping kaleng biskuit berkarat milik Budi yang berisi 850 juta. Dua harta itu bersanding, tetapi memiliki makna yang bertolak belakang. Lihat ini. Ini surat wasiat dari bibi buyutku. Beliau meninggal dan meninggalkan seluruh hartanya untukku. Aku berkata dengan lirih, tak berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Budi mengambil map itu. Tangannya masih gemetar akibat syok barusan. Dia membolak-balik halaman, membaca kalimat-kalimat hukum yang kaku, hingga matanya berhenti pada total nilai aset yang diestimasi. Pupil matanya mengecil. Dia mengucek matanya, melihat lagi untuk memastikan tidak salah baca. 35 miliar. 35 miliar, teriak Budi. Suaranya pecah karena tak percaya. Dia menatapku, matanya penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Kamu punya uang 35 miliar tapi kamu berbohong punya utang 2 miliar rupiah? Kamu ini kenapa, Wi? Apa uang membuatmu gila? Kenapa kamu melakukan hal gila seperti ini? Aku menunduk, meremas-remas ujung bajuku dengan rasa malu yang luar biasa, mencoba menjelaskan. Aku dengar orang bilang laki-laki gampang berubah kalau punya uang, atau kalau tahu istrinya punya uang, dia jadi malas dan berubah. Aku baca surat dari bibi, dia memperingatkanku untuk hati-hati. Makanya aku berpikir untuk mengujimu seperti ini. Aku ingin tahu apakah kamu akan meninggalkanku saat aku terpuruk. Semakin aku bicara, suaraku semakin kecil, dan akhirnya tercekat di tenggorokan. Aku sadar betapa picik dan kekanak-kanakannya alasanku di hadapan pria ini. Mendengar penjelasanku, Budi tidak tampak gembira atau bersorak karena istrinya menjadi kaya, tidak juga merasa lega karena terbebas dari utang. Sebaliknya, wajahnya menjadi gelap. Kekecewaan yang mendalam muncul di matanya, menutupi rasa kagetnya tadi. Lengannya terkulai, dan map itu jatuh ke meja dengan bunyi buk yang berat. Dia menatapku dengan tatapan asing dan terluka, seolah aku baru saja menusuknya dari belakang. Ujian? Jadi kamu menggunakan kehancuran keluarga ini, keringat dan air mataku, hanya untuk sebuah ujian demi kekayaanmu? Ternyata di matamu,
Pernikahan kita selama ini tidak cukup membuatmu percaya padaku? Kamu harus menggunakan utang untuk menimbang kesetiaanku. Kamu punya 35 miliar. Jadi kamu adalah ratunya. Dan aku hanyalah badut dalam sandiwaramu? Aku membeku di hadapan pertanyaan Budi. Setiap katanya bagai menabur garam di lukaku yang menganga. Aku ingin berteriak. Bukan begitu. Justru karena aku mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Keheningan menyelimuti ruangan. 1000 kali lebih berat dan menyesakan daripada saat aku memberitahunya tentang utang 2 miliar rupiah. Dulu, ada ketakutan dan kecemasan. Tapi kami adalah satu kesatuan yang menghadapi masalah bersama. Sekarang, ketika masalah itu hilang dan digantikan oleh kekayaan yang melimpah, sebuah retakan yang dalam dan tak tersembuhkan justru muncul di antara kami. Budi tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam duduk, mengumpulkan kembali buku-buku tabungan, uang, dan cincin emas ke dalam kaleng biskuit berkarat itu. Gerakannya lambat dan teliti, tetapi memancarkan ketegasan yang dingin. Dia menutup kaleng itu. Bunyi tak yang dihasilkannya seolah menjadi suara pintu hatinya yang tertutup untuk seorang istri yang penuh perhitungan. Singkirkan surat wasiat 35 miliarmu itu. Uangmu, kamu nikmati saja sendiri. Aku tidak berani menyentuhnya. Takut tanganku yang kotor ini menodai uang orang kaya. Dia berkata tanpa menatapku sekalipun, lalu membawa kaleng itu menuju lemari. Dia meletakkan kaleng itu kembali ke atas lemari. Di sudut yang berdebu, tempatnya semula. Seolah-olah dia sedang menyingkirkan hatinya yang telah dicurigai dan dihina. Lalu, dia mengambil selimut tipis dan bantal dari lemari, dan berjalan menuju ruang tamu. Aku panik, mengikutinya dan memegang lengannya. Mas, mau apa? Mau kemana? Kamar kita di sini. Budi melepaskan tanganku. Tidak kasar, tapi dengan penolakan yang jelas. Aku tidur di sini. Tempat tidur itu sekarang penuh dengan uang. Aku tidak terbiasa. Takut badanku gatal-gatal. Kamu tidurlah di sana. Peluk saja 35 miliarmu itu. Selesai berkata, dia menggelar selimut di sofa, berbaring meringkuk membelakangi pintu kamar. Di bawah cahaya lampu yang redup, bayangannya yang kesepian di dinding tampak begitu pilu dan menyedihkan. Aku membeku di depan pintu kamar. Air mataku yang panas kembali mengalir. Aku memenangkan ujian cinta. Aku tahu pasti dia mencintaiku dan rela berkorban segalanya untukku. Tapi harga yang harus kubayar untuk kemenangan ini terlalu mahal. Aku telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari 35 miliar, harga diri suamiku. Dan kepercayaan absolut yang pernah dia berikan padaku. Pintu kamar memisahkan kami menjadi dua dunia. Di satu sisi aku dengan kekayaan yang melimpah namun dingin. Di sisi lain, dia dengan luka dan harga diri yang terinjak-injak. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di ranjang pernikahan yang kosong, terasa begitu hampa. Tidak ada lagi kehangatan tubuh Budi yang akrab dan suara dengkurnya yang teratur yang menenangkan. Aku memeluk surat wasiat itu di dadaku, tapi tidak ada sedikit pun rasa gembira. Rasanya seperti surat putusan yang memisahkan cinta kami. Dari ruang tamu, terdengar suara Budi membalikkan badan. Setiap gerakannya bagai palu yang mengetuk nuraniku. Perang dingin secara resmi dimulai. Dan aku tahu bahwa bahkan 35 miliar pun sama sekali tidak berguna untuk menyembuhkan keretakan ini. Seminggu kemudian, semua proses hukum terkait warisan Bibi Suryani selesai dengan sangat cepat. Pak Harun secara pribadi menyerahkan sebuah kartu ATM berwarna hitam dengan namaku terukir dengan tinta emas. Di dalamnya tersimpan dana miliaran rupiah. Bersamaan dengan itu, ada tumpukan dokumen kepemilikan rumah joglo di kampung dan portofolio saham yang terus menghasilkan keuntungan setiap hari. Aku memegang kartu itu, merasakan dinginnya logam di kulitku, tapi hatiku sama sekali tidak merasakan kehangatan kebahagiaan. Sejak hari itu, Budi menepati janjinya. Dia tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang kekayaan besarku.
Dia tetap berangkat kerja pagi-pagi buta dan pulang larut malam, masih mengenakan seragam kerja lusuh yang penuh debu. Dia masih makan nasi bungkus seharga 15.000, tapi dia tidak pernah lagi makan malam di rumah. Setiap malam, saat aku menyiapkan makan malam hangat dan menunggunya, dia hanya menelepon dengan suara dingin. Aku sudah makan di luar. Kamu makan saja duluan, tidak usah tunggu. Dan saat pulang, dia hanya diam-diam mandi, lalu tidur di sofa, membelakangi pintu kamar tempatku berbaring gelisah. Rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini terasa sedingin kuburan, meskipun langit Jakarta di luar masih sepanas neraka. Aku punya 35 miliar dan bisa membeli apapun yang kuinginkan. Tapi aku tidak bisa membeli satu kali makan malam yang diiringi tawa suamiku. Aku tidak bisa mengembalikan tatapan mesra yang pernah dia berikan padaku. Kekayaan mendadak ini seperti dinding tak kasat mata yang memisahkan kami, menjadikan kami dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Suatu akhir pekan, tak tahan dengan kesunyian di rumah, aku membawa kartu hitam itu ke sebuah mall mewah. Aku masuk ke area perbelanjaan paling eksklusif, yang dulu hanya bisa kupandangi dari balik etalase kaca yang berkilauan. Aku mengisi troli belanjaku dengan barang-barang termahal, daging wagyu, salmon Norwegia, anggur Prancis, pakaian-pakaian dari merek ternama yang selalu kuimpikan. Aku menggesek kartu itu tanpa melihat harganya. Sensasi menghabiskan uang seperti air memberikan kepuasan sesaat, seolah bisa mengisi kekosongan di hatiku. Tapi saat aku pulang membawa tas-tas belanja yang berat dan menyiapkan makan malam mewah dengan cahaya lilin, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Budi mengirim pesan singkat, memberitahu bahwa malam ini dia lembur dan tidak akan makan malam di rumah. Aku duduk sendirian di tengah meja makan yang megah. Aku memasukkan sepotong daging wagyu mahal ke mulutku, tapi rasanya hambar dan anyep. Air mataku kembali menetes, bercampur dengan anggur merah di gelasku. Aku memiliki semua uang yang diimpikan orang, tapi aku merasakan kesepian yang paling ekstrem di rumahku sendiri. Aku akhirnya sadar, uang hanya bisa membeli materi yang tampak indah, tapi tidak akan pernah bisa membeli kehangatan sebuah keluarga. Masalah di dalam rumah belum reda, badai dari luar sudah datang menerpa. Dan kali ini, pemicunya adalah kecerobohanku sendiri. Suatu hari saat membeli sayur di pasar, aku menelepon Pak Harun dan tanpa sengaja mengaktifkan mode speaker. Seorang ibu tetangga yang suka bergosip, yang juga berasal dari kampung yang sama, samar-samar mendengar kata warisan 35 miliar. Kabar itu menyebar secepat angin. Dalam 2 hari, teleponku terus berdering dengan nama-nama kerabat jauh yang seumur hidup tak pernah menghubungiku. Yang pertama adalah paman dari pihak ayahku. Dulu, saat orang tuaku bangkrut, dialah yang paling merendahkan kami. Suaranya di telepon semanis madu. Halo, Dewi keponakanku. Dengar-dengar kamu dapat rezeki nomplok dari Bibi Suryani ya? Selamat ya, Nduk. Oh ya, ini sepupumu, si Joko, lagi mau buka usaha kayu, tapi modalnya kurang sedikit. Kita kan keluarga. Masa tidak bisa pinjam sebentar tanpa bunga? Saat aku bingung harus menjawab apa, paman itu terus berceramah tentang ikatan darah, memojokkanku. Berikutnya adalah om dari pihak ibu, yang terlilit utang di mana-mana karena judi. Dia menelepon sambil menangis. Dewi, tolong om, Nduk, om pinjam uang ke rentenir. Sekarang mereka mengancam mau potong tangan om. Masa keponakan sendiri tega lihat omnya cacat? Menyelamatkan satu nyawa itu pahalanya lebih besar dari membangun 1000 candi, loh. Bahkan teman-teman SMA yang sudah 10 tahun tidak bertemu pun mengirim pesan. Mereka mengajak bertemu untuk minum kopi. Tapi ujung-ujungnya sama. Aku lagi susah banget, Wi. Boleh pinjam uang dulu buat nutupin kebutuhan? Aku merasa terkepung dalam labirin permintaan, pinjaman, dan ancaman terselubung. Dulu saat miskin, tak ada yang melirikku. Sekarang saat punya uang, mereka datang mengerubungi seperti laron. Aku bingung dan lelah. Aku ingin menolak. Tapi aku takut dicap sombong dan lupa daratan.
Takut dihina sebagai orang yang tidak tahu balas budi oleh kerabat. Aku terbiasa mengandalkan budi setiap kali ada masalah. Tapi sekarang melihat punggungnya yang dingin, aku tak berani bicara. Aku takut dia akan menyindir. Tuh kan, uangmu membawa masalah. Urus saja sendiri. Suatu malam, pamanku menelepon lagi. Kali ini suaranya tidak lagi manis, melainkan menggeram. Kamu sekarang sudah sombong ya? Mentang-mentang kaya? Uang miliaran punya. Masa pinjam puluhan juta saja tidak boleh? Awas ya, akan kusebarkan ke seluruh kampung siapa kamu sebenarnya. Aku menutup telepon, tanganku gemetar. Rasa tak berdaya dan kesepian menyelimutiku. Aku meringkuk di sudut ruangan, bertanya pada diri sendiri, apakah uang ini berkah atau kutukan, dan bagaimana caranya aku bisa keluar dari jerat keserakahan manusia ini. Tekanan mental dari sikap dingin suami dan gangguan dari kerabat yang serakah membuat kesehatanku menurun drastis. Suatu pagi saat bangun, kepalaku pusing bukan main, tenggorokanku sakit, dan seluruh badanku panas seperti terbakar. Aku mencoba memaksakan diri untuk berangkat kerja. Tetapi tangan dan kakiku lemas, pandanganku kabur, dan aku jatuh pingsan di tempat tidur. Dalam ketidaksadaranku, aku melihat diriku berada di tengah gurun pasir yang luas. Di sekelilingku, uang bertebaran, tapi tak ada setetes pun air untuk diminum. Aku meneriakkan nama Budi, tapi yang terdengar hanyalah gema suaraku sendiri. Entah berapa lama aku pingsan. Saat kesadaranku perlahan kembali, aku melihat langit-langit kamar yang familiar berputar-putar. Seseorang meletakkan handuk dingin di dahiku. Tangan itu kasar, tapi gerakannya luar biasa lembut dan penuh perhatian. Aku memaksakan diri membuka mata dan melihat wajah Budi yang cemas berada sangat dekat di sampingku. Melihatku sadar, dia buru-buru membantuku duduk. Suaranya masih sedikit kaku, tapi kekhawatirannya tak bisa disembunyikan. Sudah sadar? Kamu ini kenapa sampai demam tinggi begini? Kalau tidak bisa jaga badan sendiri, punya uang sebanyak apapun percuma. Budi membawakanku semangkuk bubur ayam hangat. Aroma gurih bubur dan wangi daun bawang serta seledri menusuk hidungku, membuat mulutku berair. Dia menyuapiku sesendok demi sesendok, meniupnya terlebih dahulu agar tidak terlalu panas. Persis seperti yang selalu dia lakukan dulu setiap kali aku sakit. Makan yang banyak biar keringatan. Aku izin pulang cepat dari proyek untuk merawatmu. Jangan bikin aku khawatir lagi. Aku menangis sambil makan bubur. Air mataku menetes ke dalam mangkuk, menambah rasa asin. Semarah apapun dia padaku, dia masih mencintai dan mengkhawatirkanku. Setelah semangkuk bubur habis, badanku terasa jauh lebih ringan, dan demamku mulai turun. Budi duduk di tepi ranjang, menatapku dengan sorot mata yang rumit. Campuran antara iba dan celaan. Aku meraih tangannya yang kapalan dan berkata dengan suara serak, "Mas, maafkan aku. Aku yang salah. Aku tidak butuh uang, tidak butuh apa-apa. Aku cuma butuh kamu. Jangan diamkan aku lagi, aku takut." Budi menghela napas panjang. Dia tidak menarik tangannya, membiarkanku menggenggamnya. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan nada sedih, "Uang itu milikmu, berkah dari bibimu untukmu. Aku tidak iri, dan aku tidak punya hak melarangmu menerimanya. Tapi, suami istri itu hidup dengan hati dan kepercayaan. Jangan pernah lagi mempermainkan atau menguji cinta kita. Kali ini aku memaafkanmu karena aku sayang padamu dan keluarga ini. Tapi lain kali, tidak akan ada ampun. Ingat itu." Kata-katanya seperti sebuah putusan, tetapi sekaligus sebuah pengampunan. Aku mengangguk kencang sambil menangis. Aku janji, tidak akan kuulangi lagi. Budi membungkuk dan mengecup keningku dengan lembut. Tidak sehangat dulu, tapi ciuman itu penuh dengan toleransi dan pengampunan seorang suami yang dewasa. Saat itu, aku tahu aku telah diselamatkan. Bukan oleh 35 miliar di rekening bankku, tetapi oleh cinta dan kemurahan hati suamiku yang miskin harta namun kaya jiwa.
Setelah aku sembuh, suasana di rumah kami berangsur-angsur menghangat. Meskipun ganjalan di hati Budi belum sepenuhnya hilang, setidaknya dia mulai mau berbicara dan makan bersamaku lagi. Suatu akhir pekan, setelah makan malam, aku menyeduh teh dan mengajak Budi ke balkon untuk berbicara serius tentang uang 35 miliar itu. Aku tahu jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tuntas, ia akan selamanya menjadi bom waktu yang mengancam kebahagiaan kami. Aku meletakkan kartu ATM hitam itu di atas meja dan mendorongnya ke arah Budi. Mas, aku sudah berpikir matang-matang. Uang ini terlalu besar, aku tidak sanggup mengelolanya sendirian. Kamu kepala keluarga, kamu yang pegang ini dan atur semuanya. Atau kita diskusikan bersama bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Budi menatap kartu hitam yang sakti itu, tapi tidak ada sorot serakah atau keinginan untuk segera mengambilnya. Dia menyesap tehnya, memandang jauh ke langit malam yang berbintang, lalu menggelengkan kepala. Uang ini warisanmu. Secara logika maupun perasaan, aku tidak punya hak menyentuhnya. Aku masih sehat, masih bisa mencari nafkah untuk keluarga seperti dulu. Aku tidak mau mendengar orang bilang aku hidup dari uang istri. Suara Budi tegas, menunjukkan harga dirinya yang tinggi. Tapi aku punya saran tulus untukmu. Jangan biarkan uang ini merusak keluarga kita. Hidup kita sudah damai. Jangan tiba-tiba mengubah gaya hidup. Jangan boros atau pamer. Itu hanya akan mengundang masalah. Uang yang datang dengan mudah, bisa pergi dengan mudah juga, Wi. Aku mengangguk setuju, kagum pada kedewasaan dan kebijaksanaannya. Pengalaman dan penilaian Budi selalu menjadi sandaran yang kokoh untukku. Setelah berdiskusi panjang, kami sepakat untuk menarik sebagian kecil dari uang itu, sekitar 300 juta, untuk melunasi sisa KPR rumah kami sepenuhnya. Agar tidak ada lagi beban cicilan bulanan, sisa uangnya akan kami simpan dalam deposito jangka panjang dengan bunga yang stabil, sekaligus untuk mendinginkan kepalaku yang mungkin panas karena godaan uang. Lalu bagaimana dengan kerabat yang minta pinjam uang? Mas? Aku pusing sekali akhir-akhir ini. Keluhku, meminta pendapatnya. Budi menatapku, matanya tajam. Bilang saja uangnya belum cair, atau proses hukumnya rumit. Atau bilang saja semuanya sudah dimasukkan ke deposito 5 tahun dan tidak bisa ditarik. Kita hanya bantu mereka yang benar-benar sakit atau sangat kesusahan. Itu hitung-hitung sedekah. Tapi yang minta pinjam untuk modal usaha atau bayar utang judi, tolak dengan tegas. Jangan lemah hati karena tidak enak. Itu justru akan mencelakakanmu. Ingat, uang yang datang mudah, perginya juga mudah. Mendengar analisis logis Budi, hatiku terasa ringan seolah beban bertonton terangkat. Aku mengambil kembali kartu hitam itu dan memasukkannya ke dompet. Tapi rasanya tidak seberat dulu. Aku paham. Uang adalah alat untuk melayani hidup kita, bukan Tuhan yang mengendalikan kita. Kedamaian yang baru kami temukan kembali tidak bertahan lama. Badai lain datang, kali ini jauh lebih kencang dan terang-terangan. Suatu minggu pagi, saat aku dan Budi sedang membersihkan balkon kecil kami, berencana menanam beberapa pot bunga lagi, bel pintu berbunyi dengan nyaring dan kasar. Seolah-olah ada orang dalam keadaan darurat yang meminta pertolongan. Aku buru-buru menyekat tangan di celemek dan membuka pintu. Aku terkejut melihat pamanku, Paman Tono, dan sepupuku, Joko, berdiri di depan. Mereka membawa banyak barang bawaan. Wajah mereka penuh aura permusuhan. Paman Tono, yang terkenal paling patriarkis dan pelit di keluarga kami, langsung nyelonong masuk tanpa kupersilakan. Matanya menjelajahi ruang tamu kami yang sempit seolah mencari harta karun. Sepupuku, Joko, seorang pemuda pengangguran di kampung, mengikutinya dari belakang sambil cengengesan, tapi tatapannya licik. Paman Tono menjatuhkan diri di sofa, membanting tas kain berisi beberapa buah jambu biji mentah dan sesisir pisang hijau ke atas meja. Kamu ini bagaimana, Wi? Bel harus dipencet sampai mau terbakar baru kamu buka pintu? Mentang-mentang sudah kaya, kamu meremehkan kami orang kampung, ya? Dengan tangan gemetar,
Aku menuangkan air untuknya. Aku sadar firasat buruk sudah di depan mata. Paman, Joko, ada apa datang tidak memberitahu dulu? Kalau tahu kan bisa saya siapkan makan. Hah, aku datang bukan untuk makan. Dengus Paman Tono, lalu menenggak air di gelasnya hingga habis dan membantingnya ke meja. Aku datang untuk menuntut keadilan bagi keluarga besar kita. Selesai berkata, dia mengeluarkan selembar kertas kusam dari saku bajunya dan membantingnya ke meja. Aku dengar Suryani meninggalkan warisan besar untukmu, katanya miliaran. Kamu itu perempuan yang sudah menikah, seharusnya ikut keluarga suami. Harta keluarga kita tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dia mulai berceramah panjang lebar tentang paham patriarki kuno, mengklaim bahwa aku hanyalah penitip harta, dan hak guna serta pembagiannya ada di tangan dia dan para pria di keluarga. Joko yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Betul itu, Mbak Dewi. Kalau dimakan sendiri nanti tersedak loh. Di kampung sudah ramai gosip katanya Mbak berkomplot dengan pengacara untuk memalsukan surat wasiat dan mencuri harta. Kata Bapak, kalau Mbak tidak tahu diri dan membagi sedikit untuk modal usaha saudara-saudara, seluruh keluarga akan menuntut Mbak. Nanti uangnya hilang. Dapat malu pula sebagai keponakan yang serakah. Telingaku berdengung. Dadaku sesak karena amarah. Orang-orang ini, saat orang tuaku sakit, mereka tidak pernah muncul. Saat aku butuh pinjaman untuk biaya kuliah, mereka mengusirku. Sekarang setelah mencium bau uang, mereka datang seperti burung bangkai yang ingin mencabik-cabik mangsanya. Aku mencoba membantah dengan lemah. Paman, di surat wasiat Bibi Suryani jelas tertulis nama saya. Semuanya sah secara hukum. Kenapa Paman bicara seperti itu? Lagi pula, Bibi sudah puluhan tahun putus kontak dengan keluarga. Siapa yang pernah peduli pada hidup matinya? Berani kamu membantahku? Paman Tono tergagap, wajahnya memerah karena marah. Dia bangkit dan menunjuk-nunjuk wajahku. Aku tidak tahu hukum. Aku hanya tahu hukum adat di kampung. Kalau kamu tidak mau mengeluarkan uangnya, aku akan datang ke kantormu, ke kantor suamimu, dan membuat keributan di sana. Kita lihat saja nanti kalian masih punya muka atau tidak untuk bekerja. Wajahnya berkerut karena keserakahan dan kebengisan. Aku gemetar ketakutan. Sejenak, aku berpikir lebih baik memberikan sedikit uang untuk membeli kedamaian daripada berurusan dengan orang-orang merepotkan ini. Tepat saat aku hendak membuka mulut untuk berkompromi, pintu geser terbuka. Budi masuk. Di tangannya masih ada tang dan gulungan kawat. Punggungnya basah oleh keringat. Dia baru saja keluar membeli material untuk memperbaiki jemuran di balkon. Melihat situasi ricuh di dalam, wajahku yang pucat pasi, dan sikap agresif Paman Tono, Budi langsung mengerti situasinya. Tanpa terburu-buru, dia dengan sopan meletakkan peralatannya di sudut, lalu berjalan santai dan berdiri di samping meja. Posturnya yang tinggi dan tegap sebagai seorang pekerja bangunan seketika mendominasi atmosfer ruangan. Paman, Joko, angin apa yang membawa tamu-tamu terhormat ini ke gubuk kami? Suara Budi tenang dan tegas, tanpa sedikit pun nada takut atau menjilat. Paman Tono sedikit gentar melihat Budi pulang, tapi dia tetap berusaha angkuh. Oh, menantu sudah datang. Bagus. Aku sedang mengajari istrimu ini tentang tata krama, bahwa sebagai keponakan, dia harus membagi rata harta leluhur, bukan membawanya ke keluarga suami. Budi tersenyum tipis. Dia menarikku ke belakang punggungnya. Tubuhnya yang kokoh melindungiku dari tatapan serakah kerabatku. Dia menatap lurus ke mata pamanku. Tatapannya setajam pisau. Paman, biar saya perjelas. Pertama, surat wasiat Bibi Suryani adalah dokumen hukum tertinggi dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada yang berhak mengubah atau menuntutnya. Kedua, istri saya, Dewi, adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Dia mau memberikan kepada siapa, itu adalah haknya. Tidak ada yang bisa memaksa atau mengancam. Kamu ini menantu. Ikut campur urusan keluarga kami. Tahu apa kamu? Paman Tono tergagap.
Wajahnya memerah karena marah. Budi maju selangkah. Auranya membuat paman itu mundur dan terduduk kembali di sofa. Saya suami Dewi, dan saya bertanggung jawab melindunginya. Paman bicara soal ikatan darah, kan? Coba saya tanya, 10 tahun yang lalu saat bapak mertua saya sakit kanker, di mana paman? 5 tahun lalu saat ibu mertua saya kecelakaan dan kakinya patah, apakah paman datang menjenguk? Atau paman hanya mengirim pesan karena takut dimintai pinjaman? Sekarang, paman datang menuntut bagian atas nama keluarga? Apa paman tidak malu pada arwah Bibi Suryani? Setiap kata Budi bagai tamparan yang mendarat telak di wajah orang-orang serakah itu. Bahkan Joko yang duduk di sebelahnya pun harus menundukkan kepala. Budi melanjutkan, suaranya semakin keras dan kuat. Soal menuntut atau membuat keributan di tempat kerja, silakan saja. Kami hidup dari kerja jujur, tidak melakukan kesalahan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi saya peringatkan, jika paman menyentuh sehelai rambut pun istri saya atau mencoba mencemarkan nama baiknya, saya tidak akan segan-segan melaporkan paman atas tuduhan pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kita lihat saja nanti siapa yang akan malu di hadapan orang banyak. Paman Tono terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ketegasan dan logika Budi telah menghancurkan kebiasaan pamanku yang suka menindas yang lemah. Sadar tidak akan mendapatkan apa-apa dari sikap keras ini, Paman Tono bangkit dengan kesal, menarik Joko yang masih bergumam mengumpat, dan pergi. Keponakan tidak tahu diuntung, dikasih hati minta jantung. Awas ya. Aku tidak akan menganggap kalian keluarga lagi. Pintu dibanting dengan keras, dan rumah kembali damai. Aku berdiri di belakang Budi, menatap punggungnya yang lebar yang masih bergetar karena amarah yang tertahan, dan air mataku mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasakan dengan jelas apa artinya tiang keluarga. Dia tidak menyelesaikan masalah dengan uang. Dia melindungiku dengan keberanian dan cintanya. Aku memeluk pinggangnya dari belakang, menyandarkan wajahku di punggungnya yang basah oleh keringat namun terasa begitu aman. Terima kasih, Mas. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Budi berbalik, memelukku, dan mengelus kepalaku dengan lembut. Aku di sini. Langit runtuh pun, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istriku. Setelah keributan dengan paman, Budi menyarankan agar kami meninggalkan kota untuk beberapa hari. Kami akan pergi ke kampung untuk menyelesaikan masalah rumah joglo peninggalan Bibi, sekaligus untuk menghindari sorotan dan telepon-telepon yang mengganggu. Aku langsung setuju. Aku sangat butuh tempat yang tenang untuk menenangkan hati setelah badai yang baru saja berlalu. Kami naik bus malam menuju sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa Tengah. Itu adalah kampung halaman bibiku, dan juga kampung halaman ayahku. Menjelang subuh, bus tiba di terminal kabupaten. Aroma asin angin laut menusuk hidung, membuatku sepenuhnya terjaga. Kota kecil ini begitu tenang dan damai. Jalan aspal membentang di sepanjang pantai biru, pohon-pohon cemara laut berdesir ditiup angin pagi, seolah menyambut kepulangan anak-anak rantau. Kami menyewa sepeda motor dan mengikuti jalan sempit menuju desa nelayan tua tempat joglo Bibi berada. Rumah itu berdiri sendiri di dataran yang lebih tinggi, menghadap ke laut, dikelilingi oleh pagar batu karang tua yang ditumbuhi lumut. Pintu gerbang kayunya sudah kusam dimakan cuaca, tapi masih kokoh. Di atasnya, ada papan kecil dengan cat hitam yang terkelupas bertuliskan Gria Suryani. Aku memasukkan kunci ke gembok yang berkarat. Bunyi klek yang kering bergema di keheningan. Saat pintu berat itu terbuka, tampaklah halaman luas dengan pendopo di bawah naungan pohon mangga tua yang rindang. Rumah joglo 3 ruang itu dibangun dengan arsitektur klasik. Atap gentengnya sudah berwarna oleh waktu, tapi masih tampak agung dan kokoh. Di dalam, segalanya seolah terlupakan oleh waktu. Debu tebal menutupi meja kursi jati dan perabotan berukir indah. Aku melangkah masuk, merasakan hawa dingin sekaligus perasaan yang sangat akrab. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkanku dengan mendiang pemilik rumah ini.
Budi meletakkan ransel dan berkeliling memeriksa struktur rumah. Dia mengetuk-ngetuk tiang penyangga utama yang terbuat dari kayu jati, lalu mengangguk. Rumah ini bagus sekali, Dek. Dibangun dari kayu utuh. Sambungannya juga kuat. Tinggal perbaiki sedikit atapnya. Sudah bisa langsung ditinggali. Bibimu pasti orang yang sangat teliti dan sayang pada rumah ini. Aku menyalakan dupa di depan altar leluhur dan menatap foto Bibi Suryani. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Bibi, ini Dewi, bisikku lirih. Saya sudah pulang. Terima kasih telah mempercayakan harta ini pada saya. Saya janji akan menjaganya dan menggunakannya dengan baik. Angin laut masuk melalui celah jendela, membuat asap dupa menari-nari. Aku merasa seolah Bibi Suryani sedang tersenyum pada kami dari suatu tempat. Suasana di sini begitu damai, jauh dari kebisingan dan perhitungan kota. Hatiku tiba-tiba menjadi tenang. Semua kekhawatiran dan kesedihan seolah hanyut bersama suara debur ombak di luar sana. Kami berdua mulai membersihkan rumah. Budi mengambil alih pekerjaan berat, membersihkan sarang laba-laba di langit-langit, memperbaiki jendela yang macet, dan mencabuti rumput liar di halaman. Aku mengelap meja dan kursi, serta merapikan barang-barang di lemari. Saat sedang membersihkan lemari kayu eboni di kamar Bibi, tanganku tanpa sengaja menyentuh sebuah kait rahasia di belakang laci. Sebuah laci kecil tersembunyi pun keluar. Di dalamnya, ada beberapa buku harian bersampul kulit yang ujungnya sudah usang. Kertasnya sudah menguning, dan aroma kertas tua menusuk hidung. Karena penasaran, aku membukanya. Itu adalah buku harian yang ditulis Bibi puluhan tahun yang lalu. Tulisannya rapi dan anggun, tetapi penuh dengan penderitaan. Aku terduduk di lantai, membolak-balik halaman, dan semakin aku membaca, air mataku tak bisa berhenti mengalir. Ternyata, kehidupan bibiku adalah serangkaian tragedi yang tersembunyi di balik cangkang kekayaan. Dia pernah menjadi gadis yang cantik, tetapi suami pertamanya menipunya hingga seluruh hartanya habis dan kabur dengan wanita lain. Suami kedua datang saat dia berhasil membangun kembali kekayaannya, tetapi pria itu juga hanya mengincar hartanya, bahkan berencana mencelakainya demi mendapatkan uang asuransi. Uang adalah pedang bermata dua, tulis Bibi di buku hariannya, tertanggal 20 Oktober 1995. Ia memberiku kehidupan yang berkecukupan, tetapi merenggut ketulusan. Aku kesepian di tengah tumpukan emas. Siapapun yang kutemui, aku hanya melihat perhitungan dan pamrih. Aku merindukan meja makan yang sederhana dengan tawa. Aku rindu ada tangan yang menggenggamku saat sakit, tangan yang tidak peduli pada surat wasiatku. Saat membaca halaman terakhir yang ditulis tahun lalu, aku terkejut melihat namaku disebut. Aku diam-diam kembali ke kampung dan mengamati sanak saudara. Aku melihat Dewi, putri dari keponakanku, Suryo. Dia tidak cerdas, tidak licik, tidak pandai bicara, tapi dia punya mata yang lugu seperti diriku di masa lalu. Aku melihatnya menikah dengan pria sederhana, naik motor tua, makan mie ayam di pinggir jalan, tapi mereka saling berebut memberikan potongan daging terakhir untuk pasangannya. Aku melihat suaminya menggendongnya menyeberangi jalan yang tergenang air, membiarkan bajunya basah kuyup demi melindunginya dari hujan. Itulah kebahagiaan yang seumur hidup kurindukan tapi tak pernah kudapatkan. Aku akan meninggalkan hartaku untuk anak itu. Bukan untuk menjadikannya ratu, tapi untuk menguji sifatnya dan sifat suaminya. Aku takut dia akan mengulangi kesalahanku, menjadi buta karena uang atau dimanfaatkan oleh dunia. Tapi aku juga berharap, ketulusan mereka bisa mengalahkan sihir uang. Jika mereka berhasil, uang ini akan menjadi payung yang melindungi hidup mereka. Jika tidak, itu adalah takdir. Aku menutup buku harian itu, memeluknya erat di dada sambil menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Ternyata, peringatan dalam surat itu bukanlah ramalan jahat, melainkan kesimpulan dari penderitaan seumur hidup bibiku. Itu adalah kekhawatiran seorang nenek untuk keponakan yang tak pernah ditemuinya. Dia memilihku karena dia melihat cinta kami,
sesuatu yang dia anggap lebih berharga dari uang. Budi masuk ke kamar. Melihatku duduk menangis di lantai, dia terkejut dan menghampiriku. "Dek, kenapa? Ada apa?" Sambil terisak, aku memberikan buku harian itu padanya. "Baca ini, Mas. Bibi Suryani. Hidupnya menderita sekali. Dia memilih kita karena kita miskin tapi saling mencintai." Budi membaca tulisan-tulisan di buku harian itu. Matanya memerah. Dia duduk, memeluk dan menenangkanku. "Bibi sekarang sudah tenang di sana, Dek. Kita akan hidup bahagia." Membuktikan bahwa kepercayaannya tidak salah. Supaya dia bisa tersenyum di alam sana. Di luar, suara ombak masih menderu. Tapi sekarang, aku mendengarnya seperti lagu Nina Bobo dari bibiku, menenangkan jiwa-jiwa yang telah menemukan tempatnya untuk pulang. Hari-hari di kampung berjalan dengan tenang. Kami pikir kami bisa menikmati kedamaian sejenak, melupakan semua kekhawatiran. Tapi badai datang lagi dari arah yang tak kuduga. Kali ini, dari harga diri suamiku yang terluka. Suatu sore, saat Budi sedang memperbaiki pintu gerbang yang tua, sebuah mobil pikap hitam berhenti di depan halaman. Yang turun dari mobil adalah Rian, teman kuliah Budi. Dia sekarang menjadi kontraktor dan makelar tanah yang cukup terkenal di daerah ini. Rian berpakaian necis, mengenakan jam tangan emas, dan tersenyum lebar. "Woi, Bud. Dengar-dengar kamu pulang kampung benerin rumah, langsung aku samperin." Pertemuan yang hangat itu berlanjut menjadi sesi minum-minum di tepi pantai. Setelah beberapa botol bir, Rian mulai bercerita panjang lebar tentang proyek pengembangan villa wisata yang sedang menjamur di sekitar sini. Dia melukiskan masa depan yang cerah, di mana tanah menjadi emas dan investasi akan beranak pinak. "Bud, kamu punya keahlian teknis. Aku punya jaringan. Kalau kita berdua bangun resor ekologis di pantai karang itu, pasti sukses besar. Harga tanah di sana lagi naik gila-gilaan. Kalau ragu-ragu, kita bisa ketinggalan kesempatan." Aku duduk di sebelahnya, diam-diam menyantap camilan, tapi aku mendengar setiap kata-katanya dengan jelas. Dan aku melihat mata Budi bersinar aneh. Itu bukan tatapan keserakahan, melainkan tatapan kerinduan seorang pria yang ingin membuktikan dirinya. Sejak tahu aku punya 35 miliar, meskipun Budi tidak pernah mengatakannya, aku tahu hatinya selalu terganjal. Dia takut orang-orang akan berbisik bahwa dia hidup dari uang istri. Dia takut bayang-bayang istrinya terlalu besar dan menelan harga dirinya. Dia ingin membuktikan bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia juga bisa menjadi kaya dan menjadi tiang yang melindungiku. Malam itu, Budi tidak bisa tidur, terus membalikan badan. Ranjang kayu tua berderit karena gerakannya. Akhirnya, dia bangkit, menyalakan rokok, dan berbalik ke arahku. Suaranya penuh harap, tapi juga sedikit ragu. "Dek, sepertinya kata-kata Rian ada benarnya. Sayang sekali uang kita hanya mengendap di bank. Bagaimana kalau kita ambil sedikit untuk investasi? Aku ingin mencoba. Siapa tahu, kita bisa punya usaha sendiri, dan kamu tidak akan lagi mendengar orang bilang suamimu numpang hidup." Aku menatap bara api di ujung rokoknya. Ada perasaan tidak enak di hatiku, tapi aku tidak tega mematahkan harapannya yang baru saja tumbuh. Aku mengerti, dia butuh pijakan untuk menemukan kembali keseimbangan dalam pernikahan yang timpang ini. Aku memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Apapun yang Mas lakukan, aku akan dukung. Uang ini uang kita bersama, pakai saja. Tapi janji, apapun itu, pelajari dulu dengan baik, jangan terburu-buru." Budi mengangguk penuh semangat. Matanya bersinar dengan keyakinan yang membara dan harapan akan masa depan yang gemilang. Tapi dia tidak tahu, dunia bisnis jauh lebih kejam daripada lokasi proyek konstruksi. Dengan semangat dan keyakinan naif, Budi terjun ke dalam proyek investasi itu. Dia berubah dari seorang teknisi menjadi seorang pengusaha. Dia menggabungkan seluruh tabungannya dari kaleng biskuit itu 850 juta rupiah dengan 2 miliar rupiah yang kuambil dari rekening warisan.
Total hampir 3 miliar dia investasikan bersama Rian untuk membeli tanah di pantai karang itu. Selama beberapa hari itu, Budi seperti orang lain. Dia sibuk dengan telepon, gambar rencana pengembangan, dan pertemuan-pertemuan sosial untuk menjalin relasi. Dia lebih jarang tersenyum. Dahinya selalu berkerut karena perhitungan. Tapi di matanya, selalu ada mimpi tentang sebuah resor yang akan menyandang nama kami berdua. Namun, hidup tak seindah mimpi, dan jebakan hidup seringkali disamarkan dengan umpan yang paling manis. Hanya 2 bulan kemudian, kabar buruk datang seperti petir di siang bolong. Proyek wisata pantai itu dihentikan paksa karena melanggar peraturan kawasan lindung. Ternyata, Rian juga menjadi korban gelembung properti. Atau mungkin dia terlalu gegabah mempercayai janji lisan dari oknum pejabat daerah yang korup. Uang kami sebesar 3 miliar itu terkubur di tumpukan tanah. Tidak bisa dituntut atau dikembalikan karena legalitas surat-surat yang tidak jelas. Budi hancur total. Selama 3 hari, dia mengurung diri di kamar, tidak makan, tidak minum. Janggut dan kumisnya tumbuh lebat. Dia merasa sangat terhina, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena gagal membuktikan dirinya. Dia ingin menjadi suami yang mampu, tapi akhirnya justru menjadi perusak yang membakar habis uang hasil keringatnya sendiri dan juga uang istrinya. Aku melihatnya duduk memeluk lutut di sudut kamar. Pundaknya bergetar, hatiku terasa sakit. Aku tahu, di saat seperti ini, satu kata celaan pun bisa mendorongnya ke jurang keputusasaan. Aku membawakan semangkuk bubur ke kamar, meletakkannya di sampingnya, dan dengan lembut memeluk pundaknya yang bergetar. Mas, bangun. Makan dulu. Selama kita masih hidup, harta bisa dicari lagi. Anggap saja 3 miliar itu biaya kuliah untuk mendapatkan pelajaran berharga. Budi menatapku, matanya yang merah dan cekung dipenuhi rasa bersalah. Dewi, maafkan aku. Aku tidak becus. Semuanya hilang. Aku ini memang perusak. Hanya bisa menghabiskan uangmu. Aku menggelengkan kepala, menyeka air mata di pipinya, dan berkata dengan tegas, "Kamu tidak becus. Kamu hanya tidak cocok di dunia bisnis. Kamu adalah insinyur yang hebat dan suami yang baik. Itulah nilaimu yang sebenarnya. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau kamu yang hancur, aku dan keluarga ini akan kehilangan segalanya. Aku tidak butuh suami kaya raya. Aku butuh Budi yang dulu, yang rela menjual rumahnya demi membayar utang istrinya." Kata-kata itu menjadi obat penyembuh. Budi menangis tersedu-sedu di pelukanku, melepaskan semua beban harga diri dan rasa rendah diri yang selama ini dipendamnya. Setelah kegagalan yang menyakitkan itu, Budi seolah terbangun dari mimpi. Dia sadar bahwa dia tidak cocok untuk dunia bisnis yang penuh persaingan dan perhitungan. Kami memutuskan untuk menunda kepulangan ke kota, tinggal lebih lama di rumah joglo ini untuk menyembuhkan luka dan menenangkan hati. Budi kembali ke pekerjaan manual yang akrab baginya. Dia naik ke atap, mengganti satu persatu genteng yang pecah. Suara serutan kayu terdengar teratur setiap hari, menebarkan aroma kayu yang pekat yang mengusir suasana muram akibat kegagalan. Aku juga ikut menyingsingkan lengan baju dan bekerja bersamanya. Kami menanam rambatan labu dan oyong di samping rumah, dan membuat beberapa bedengan sayuran hijau. Aku tidak lagi mengenakan pakaian kantor yang rapi. Aku mengenakan daster sederhana, tanganku kotor karena tanah, tapi hatiku terasa luar biasa damai. Saat makan siang, kami duduk di bawah naungan pohon mangga, minum teh hijau yang pahit namun meninggalkan rasa manis. Angin laut bertiup sejuk. Budi menatap tangannya yang kapalan, lalu menatapku dan tersenyum lugu. Tahu tidak, Dek? Memegang serutan kayu ini rasanya 100 kali lebih nyaman daripada memegang gelas wine saat bertemu klien. Aku memang sepertinya lebih cocok jadi tukang daripada jadi bos. Aku memegang tangannya yang kasar dan menempelkannya di pipiku. Menjadi tukang tapi hatinya tenang dan tidurnya nyenyak. Itu jauh lebih membahagiakan daripada menjadi bos tapi selalu cemas. Kebahagiaan itu bukan pada seberapa banyak uang yang kita punya,
tetapi pada kepuasan dan kegembiraan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Selama masa ini, kami melambatkan laju hidup, mendengarkan napas satu sama lain dan alam di sekitar. Makanan sederhana berupa nasi dengan sayur lodeh dan ikan asin terasa begitu nikmat, jauh lebih lezat daripada hidangan mewah di restoran mahal. Justru di tengah kerja fisik yang keras inilah, kami benar-benar menemukan kembali ikatan yang dalam di antara dua jiwa. Tidak ada lagi jurang antara kaya dan miskin, tidak ada lagi tekanan uang atau harga diri. Yang ada hanyalah dua orang yang saling bersandar, membangun kembali rumah kecil mereka. Rumah joglo yang telah diperbaiki tampak jauh lebih bersih dan nyaman. Ia berdiri kokoh di hadapan badai, seolah menjadi saksi cinta kami. Yang pernah retak dan goyah, kini menjadi lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Tinggal di desa, kami perlahan-lahan akrab dengan tetangga-tetangga yang sederhana, terutama dengan keluarga Ibu Sari yang tinggal persis di sebelah rumah. Ibu Sari adalah seorang janda yang seorang diri membesarkan putranya yang masih kecil, Dimas. Dimas memiliki mata hitam yang besar dan bulat, tetapi wajahnya selalu pucat kebiruan. Setiap sore, Dimas akan berlari ke halaman rumah kami untuk bermain. Dia suka melihat Budi menyerut kayu, menatap dengan kagum serpihan-serpihan kayu yang melengkung tipis jatuh ke lantai, sambil tertawa riang. Suatu hari, Dimas tiba-tiba pingsan. Bibirnya membiru, napasnya lemah seperti lilin diembus angin. Budi buru-buru menggendongnya dan berlari ke rumah Ibu Sari, lalu bersama-sama membawanya ke puskesmas. Dokter mengatakan bahwa Dimas menderita penyakit jantung bawaan, dan harus segera dioperasi sebelum musim hujan ini berakhir. Namun, biaya operasinya mencapai puluhan juta rupiah. Mendengar itu, Ibu Sari terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Dari mana saya dapat uang puluhan juta? Barang berharga di rumah pun tidak punya. Ya Tuhan, kenapa Engkau begitu kejam pada kami? Melihat seorang ibu miskin yang putus asa memeluk putranya yang kecil, hatiku terasa pedih. Aku teringat pada 35 miliar yang tertidur di rekeningku, dan aku ingat kata-kata Bibi di buku hariannya. Uang harus digunakan untuk hal yang berarti. Aku menatap Budi, dan dia juga menatapku. Matanya penuh rasa iba, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tanpa kata, kami saling memahami niat masing-masing. Inilah saatnya uang memainkan peran paling mulianya, menjadi payung yang melindungi kehidupan tetangga yang malang. Keesokan harinya, aku dan Budi diam-diam pergi ke rumah sakit kabupaten dan membayar seluruh biaya rawat inap dan operasi Dimas. Kami hanya meminta dokter untuk memberitahu bahwa biayanya ditanggung oleh donatur anonim, menyembunyikan identitas kami. Ibu Sari, saat mendengar kabar itu, menangis terseduh-seduh. Dia bersujud ke segala arah, berterima kasih pada Tuhan dan malaikat penolongnya, tanpa tahu bahwa malaikat penolongnya adalah tetangga biasa yang berdiri tepat di belakangnya. Melihat Dimas didorong masuk ke ruang operasi dengan secercah harapan, aku menggenggam erat tangan Budi. Ada kehangatan yang menyebar di seluruh dadaku. Kami tidak perlu mendirikan yayasan amal yang besar atau dipuji oleh media. Melihat senyum Ibu Sari dan detak jantung anak itu yang sehat sudah lebih dari cukup. Saat itu, aku sadar betapa kayanya diriku. Kekayaan itu bukan pada deretan angka panjang di rekening bank, melainkan pada kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan bagi orang lain. Penyelamatan Dimas menjadi momen penting yang sepenuhnya mengubah pandangan hidup kami. Ketika kami sedang asyik dengan pekerjaan kebun dan ukiran kayu, dering telepon dari atasan Budi memecah keheningan. Suaranya terdengar keras dari seberang, bahkan sampai ke halaman. "Halo, Budi, cuti kok lama sekali? Proyek bendungan di Wonogiri butuh orang darurat. Minggu ini kamu bereskan urusanmu dan segera ke sana. Gaji kunaikan 15%. Kesempatan bagus begini kalau dilewatkan. Bodoh namanya." Budi memegang ponselnya. Matanya memandang berkeliling halaman yang bermandikan sinar matahari. Pandangannya berhenti pada peralatan pertukangan yang belum selesai dan tumpukan kayu yang beraroma segar. Dia terdiam cukup lama. Dari seberang,
Atasannya mulai berteriak tidak sabar. Halo? Kamu dengar tidak? Budi menarik napas dalam-dalam, dadanya mengembang seolah ingin menampung seluruh udara asin dari laut. Lalu, dengan tegas dia berkata, "Terima kasih banyak, Pak, atas perhatiannya. Tapi, saya mau mengundurkan diri." Saya berhenti. Di seberang sana, keheningan yang kaget. Lalu atasannya mulai berceramah tentang karir, masa depan, dan penyesalan. Tapi Budi tidak mendengarkan lagi. Dia menutup telepon, meletakkan ponselnya di atas meja batu, dan berbalik menatapku. Di matanya, tidak ada kekhawatiran atau penyesalan. Yang ada adalah api semangat yang telah lama terkubur oleh tuntutan hidup, kini berkobar kembali. "Dewi, aku tidak mau lagi merantau jauh dari rumah, menjual hidupku. Aku tidak mau hanya bisa bertemu kamu dan anak-anak kita beberapa kali setahun saat Lebaran. Aku mau tinggal di sini, di rumah ini." Budi memegang tanganku. Suaranya bergetar karena emosi. "Dulu, cita-citaku bukan jadi insinyur konstruksi, tapi jadi tukang kayu yang hebat seperti kakekku. Aku mau membuka bengkel kayu kecil di sudut halaman itu, membuat perabotan dan kerajinan tangan yang punya jiwa, bukan struktur beton yang mati." Aku menatap suamiku. Pakaiannya kotor oleh serbuk gergaji, tapi wajahnya bersinar seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. Aku teringat hari-hari saat dia harus begadang karena dikejar tenggat waktu, pulang dengan wajah lelah dan legam. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Lakukanlah, Mas. Aku dukung 100%. Kita punya rumah, kita punya modal, dan kita punya satu sama lain. Hiduplah sesuai dengan hasratmu. Hidup ini singkat. Jangan sampai nanti tua kita menyesal karena tidak pernah hidup untuk diri sendiri sehari pun." Keputusan itu diambil dengan sangat cepat dan ringan. Budi mulai merapikan gudang tua di belakang rumah untuk dijadikan bengkel. Dia membeli peralatan baru, gergaji, serutan, pahat, dan kikir. Setiap hari, suara mesin yang mendengung dan palu yang beradu terdengar, menggantikan suara dering telepon yang menagih, menjadi musik kehidupan kerja yang sederhana. Dia tenggelam dalam setiap serat kayu, memahat setiap detail dengan teliti. Punggungnya basah oleh keringat, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Melihatnya, aku mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah jabatan tinggi atau gaji puluhan juta, melainkan melakukan pekerjaan yang kau cintai di samping orang yang kau cintai. Melihat suamiku dengan berani melangkah keluar dari zona nyamannya untuk mengejar hasrat, aku pun tidak bisa lagi tinggal diam di kantor sempit yang penuh gosip di kota. Aku mengetik surat pengunduran diri dan mengirimkannya melalui email ke atasanku. Aku mengakhiri hari-hariku sebagai pekerja kantoran yang rajin, yang berangkat pagi pulang petang, mengakhiri rapat-rapat yang tak berguna dan basa-basi palsu di tempat kerja. Perasaan saat menekan tombol kirim begitu ringan, seolah melepaskan batu ribuan kilogram yang selama ini membebani pundakku. Setelah meninggalkan kota, aku tidak menjadi ibu rumah tangga biasa seperti yang disalahpahami banyak orang. Dengan warisan besar di tangan, aku sadar aku butuh pengetahuan untuk mengelola dan menggunakannya dengan bijak. Uang tidak bisa hanya didiamkan di bank atau dihambur-hamburkan. Aku mendaftar kursus online tentang manajemen keuangan pribadi, investasi berkelanjutan, dan terutama, pertanian organik. Siang hari, aku bersama Budi merombak taman luas peninggalan bibi. Aku mendatangkan tanah subur, merancang ulang sistem irigasi, dan membagi lahan untuk menanam sayuran dan buah-buahan musiman. Aku tidak takut kotor, tidak takut matahari. Aku membuat pupuk kompos sendiri dari sampah dapur dan memunguti ulat di setiap helai daun sayuran dengan tangan. Malam hari, aku duduk di bawah lampu, dengan tekun mencatat di buku catatan tentang pengetahuan pasar baru dan cara mengelola arus uang. Dulu, aku adalah wanita penakut, pencemas, ragu-ragu dalam segala hal, bahkan untuk membeli cabai pun harus menawar. Tapi sekarang, aku berbeda. Aku berani menghabiskan puluhan juta untuk memasang sistem irigasi otomatis yang canggih, berani membeli bibit varietas terbaik untuk diuji coba.
Kepercayaan diri yang terpancar dari tatapan dan gerak-geriku bahkan membuat Budi terkejut. Dia bercanda. Istriku sekarang sudah seperti bos kebun. Tidak ada lagi wajah staf kantor yang menangis karena dimarahi atasan. Perubahan terbesar bukan pada penampilanku yang menjadi lebih gelap karena matahari, melainkan pada keteguhan hati. Aku tidak lagi takut akan kekhawatiran kehilangan harta atau suami. Pengetahuan dan kerja keras memberiku pegangan yang kokoh. Aku paham, nilaiku bukan pada saldo rekening, melainkan pada kemampuanku menciptakan nilai dalam hidup. Keputusan kami untuk tiba-tiba berhenti dari pekerjaan mapan di kota dan kembali hidup di desa kecil ini bagaikan gempa bumi bagi penduduk sekitar. Bagi orang desa, merantau ke kota dan sukses adalah sebuah pencapaian. Yang kembali dari kota hanya ada dua jenis, orang tua yang pensiun, atau orang yang gagal total. Tentu saja, kami dikategorikan sebagai jenis yang kedua dalam bisik-bisik tetangga. Setiap kali aku pergi ke pasar, aku bisa merasakan tatapan dan bisikan di belakangku. Itu si Dewi dan suaminya. Katanya kabur dari kota karena terlilit utang. Pasti main judi atau apalah. Mana ada orang yang kerjaannya bagus mau pulang jadi petani dan tukang kayu? Lihat saja wajahnya si Dewi. Senyumnya dipaksakan. Pasti takut didatangi penagih utang. Gosip-gosip miring menyebar, menjadikan kami yang ingin mencari kedamaian sebagai buronan. Puncaknya adalah telepon dari ibu mertuaku di kampung. Dia menangis sesenggukan karena malu. Ya Tuhan, aku susah payah menyekolahkan anak supaya jadi orang terpandang, sekarang malah mau jadi petani dan tukang kayu. Budi, kamu ini kenapa? Seluruh desa menertawakan kami. Orang-orang bilang keluarga kita tidak punya berkah karena melahirkan anak sepertimu. Ini pasti gara-gara istrimu kan? Dari dulu ibu sudah bilang dia tidak cocok untuk keluarga kita. Budi mengaktifkan speaker agar aku bisa mendengar. Dia menggenggam tanganku, seolah menenangkanku. Lalu dengan suara tenang namun tegas, dia menjawab ibunya. Bu, kami pulang bukan karena utang atau kegagalan. Kami pulang karena kami ingin hidup bahagia dengan cara kami sendiri. Ibu jangan termakan omongan orang. Mereka tidak membesarkan kami, jadi tidak punya hak menghakimi kami. Saya memang tukang kayu, tapi saya mencari uang halal dan hidup damai bersama istri saya. Saya puas dengan itu. Tolong percaya pada kami. Meskipun Budi sudah menjelaskan, ibu mertuaku tetap menutup telepon dengan marah. Aku merasa air mata kesedihan hendak tumpah. Tapi Budi merangkul pundakku. Tidak usah dipikirkan Dek. Kita hidup bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Waktu yang akan membuktikan segalanya. Kalau mereka lihat kita hidup baik dan jujur, gosip itu akan hilang dengan sendirinya. Kami memilih diam. Tidak membantah, tidak menjelaskan, tidak berdebat dengan siapapun. Setiap hari, kami membuka pintu, menyapa orang dengan ramah, dan bekerja keras. Budi memberikan kursi kayu buatannya untuk tetangga. Aku memberikan sayuran organik dari kebun untuk penjual ikan di pasar. Kami menjawab tatapan curiga dengan kebaikan dan senyum yang tulus. Perlahan-lahan, orang-orang melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kemiskinan atau ketakutan pada kami. Rumah joglo kami semakin indah, kebun kami semakin hijau, dan suara tawa sering terdengar. Gosip-gosip miring perlahan mereda, berganti dengan rasa penasaran dan hormat pada gaya hidup kami yang aneh namun damai. Musim hujan di pesisir datang lebih cepat dan lebih ganas. Cuaca yang tadinya cerah bisa tiba-tiba berubah menjadi mendung. Peringatan badai dikeluarkan. Badai siklon tropis Seroja, dengan kecepatan angin mencapai 120 km/jam, akan melintasi tepat di atas desa pesisir kecil ini. Orang-orang bergegas memperkuat rumah mereka, menebang pohon. Semua orang cemas di hadapan kekuatan alam yang merusak. Rumah joglo Bibi dibangun dengan sangat kokoh. Dinding tebal, fondasi batu, dan lokasinya yang lebih tinggi membuatnya relatif aman. Tapi melihat rumah-rumah panggung reyot milik tetangga sekitar, hatiku ikut cemas. Malam itu, badai datang.
Angin menderu seperti binatang buas. Suara atap seng yang terlepas, pohon yang patah, terdengar dari segala arah. Hujan turun deras seperti air terjun. Di tengah malam, aku mendengar jeritan dari arah rumah Ibu Sari. Budi buru-buru mengenakan jas hujan, mengambil senter, dan berlari keluar. Aku mengikutinya. Angin begitu kencang sampai kami harus berpegangan satu sama lain agar bisa berdiri. Atap rumah Ibu Sari sudah setengahnya terbang terbawa angin. Hujan deras masuk ke dalam rumah. Ibu dan anaknya meringkuk di bawah meja, basah kuyup dan menggigil. "Ayo ke rumah kami," teriak Budi menembus deru angin. Rumah kami aman. Kami membopong keluarga Ibu Sari dan beberapa tetangga lansia lainnya untuk mengungsi ke rumah joglo kami. Keesokan paginya, setelah badai reda, pemandangan yang tersisa begitu memilukan. Pohon-pohon tumbang, jalanan penuh lumpur, dan banyak atap rumah yang hilang total, hanya menyisakan kerangka. Orang-orang menatap puing-puing dengan pandangan kosong, jerit tangis terdengar pilu. Ibu Sari menatap rumahnya yang hancur, matanya berkaca-kaca, semuanya habis. Pakai uang apa saya harus memperbaiki atap? Bagaimana kami akan melewati musim hujan yang panjang ini? Melihat itu, aku menatap Budi, dan dia mengangguk tegas. Aku berlari ke dalam rumah, mengambil kartu hitam itu, dan langsung menelepon toko bahan bangunan terbesar di kabupaten. "Halo, tolong kirimkan 10.000 genteng, 200 lembar atap seng, kaso, dan semen ke desa nelayan sekarang juga. Uangnya akan saya transfer langsung. Kirim juga beberapa tukang untuk membantu warga memperbaiki atap darurat." Tanpa menunggu bantuan pemerintah atau penggalangan dana, aku langsung bertindak dengan uang warisanku. Truk-truk material berdatangan ke desa. Tukang-tukang dipekerjakan tanpa henti. Budi secara pribadi memimpin, naik ke atap bersama para pemuda desa, memperbaiki atap rumah tetangga satu persatu. Hanya dalam 3 hari, atap-atap yang hilang telah kembali terpasang, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Warga desa menatap kami dengan rasa takjub dan terima kasih yang tak terhingga. Mereka tidak pernah menyangka, pasangan yang digosipkan kabur karena utang ini ternyata memiliki kemampuan dan hati yang begitu mulia. Bahkan ketika aku memberikan dana bantuan untuk memperbaiki dapur pamanku yang ambruk, dia menerima uang itu dengan tangan gemetar, menundukkan kepala karena malu. Saat itulah aku benar-benar menyadari arti sesungguhnya dari angka 35 miliar rupiah, bukan untuk membeli tas mewah atau mobil mahal, melainkan payung raksasa dan perisai kokoh yang bisa melindungiku dan orang-orang di sekitarku di hadapan badai kehidupan, baik secara harfiah maupun kiasan. Setelah badai besar itu, kehidupan di desa kecil kami berangsur-angsur normal. Tapi posisi kami di mata warga desa telah berubah total. Tidak ada lagi yang curiga atau mengintip. Yang ada adalah rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Namun, seperti kata pepatah, pohon ingin tenang tapi angin tak mau berhenti. Kedamaian kembali terusik oleh tamu tak diundang. Suatu pagi yang cerah, mobil pickup Paman Tono yang sudah akrab berhenti di depan gerbang rumah kami. Tapi kali ini, tidak hanya ada Joko, tapi juga seorang pria asing berjas rapi yang membawa tas kerja. Sepertinya seorang pengacara. Paman Tono turun dari mobil dengan aura yang jauh lebih agresif dari sebelumnya. Dia menunjuk-nunjuk gerbang rumah kami yang baru diperbaiki dan berteriak, "Buka pintunya! Buka! Kalian pikir bisa bersembunyi di sini? Hah? Hari ini aku membawa pengacara untuk menuntut keadilan bagi keluarga besar kita." Teriakan Paman Tono membuat seisi desa gempar. Tetangga-tetangga yang sedang menjemur ikan pun berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Aku dan Budi yang sedang di bengkel, mendengar keributan itu dan bergegas keluar. Melihat Paman Tono membuat ulah lagi, Budi mengernyitkan dahi. Dia membersihkan serbuk gergaji di bajunya dan dengan tenang melangkah untuk membuka pintu. Berbeda dengan kekhawatiranku, Budi tampak luar biasa tegar dan tenang. Dia berdiri kokoh di depan pintu, berkata dengan suara datar, "Paman, datang lagi? Ada urusan apa sampai teriak-teriak begini?"
Mengganggu tetangga yang sedang istirahat saja. Jangan sok bermoral kamu, teriak Paman Tono, wajahnya memerah. Dia menoleh ke pria berjas. Ini Pak Suroso, pengacara yang saya sewa untuk menuntut kalian atas tuduhan penggelapan harta warisan. Saya sudah selidiki. Bibi Suryani tidak meninggalkan surat wasiat terbuka saat meninggal. Kertas yang kalian pegang itu pasti palsu. Hari ini aku akan menyegel rumah ini dan mengusir kalian ke jalanan. Joko yang berdiri di sampingnya ikut menimpali sambil terus merekam dengan ponselnya. Betul. Kembalikan uang keluarga. Atau kami tidak akan segan-segan. Aku berdiri di belakang Budi. Jantungku berdebar kencang karena marah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tak tahu malu dan serakah di dunia ini? Berbohong terang-terangan demi merebut hasil jerih payah orang lain? Sebelum aku sempat ikut bicara, sebuah suara melengking terdengar dari belakang Paman Tono. Siapa yang berani mengusir mereka? Siapa yang bilang mereka mencuri harta? Ibu Sari, tetangga kami, datang dengan wajah marah, masih membawa keranjang ikan. Di belakangnya, ada ketua RW dan puluhan warga desa lainnya. Mereka berkumpul di depan gerbang rumah kami, membentuk benteng manusia yang kokoh. Ketua RW, yang sudah tua tapi berwibawa, menunjuk langsung ke Paman Tono. Anda ini siapa? Berani-beraninya datang ke sini membuat keributan. Mas Budi dan Mbak Dewi ini pahlawan di seluruh desa ini. Surat-surat rumah mereka lengkap. Sudah dicek di kelurahan. Atas dasar apa Anda mau menyegel rumah ini? Paman Tono kaget melihat reaksi keras dari warga. Dia tergagap. Saya ini pamannya. Saya keluarga tertuanya. Ibu Sari menyela. Suaranya keras tapi logis. Paman? Waktu keponakannya kena musibah badai, batang hidungnya tidak kelihatan. Sekarang setelah keponakannya hidup tenang, baru datang menuntut uang. Biar saya kasih tahu ya, Pak. Waktu badai kemarin, Mbak Dewi dan Mas Budi inilah yang pakai uangnya sendiri untuk memperbaiki atap seluruh desa. Nyawa anak saya juga mereka yang selamatkan. Orang seperti Anda tidak pantas menginjakan kaki di sini. Pergi sekarang juga. Kerumunan mulai bergemuruh. Suara-suara kecaman semakin kencang. Bahkan ada yang mengambil sapu lidi, hendak mengusir mereka. Pengacara yang dibawa Paman Tono melihat situasi yang semakin genting, sadar tidak bisa lagi menggunakan kekerasan. Dia berbisik pada Paman Tono, lalu buru-buru kabur ke mobil. Paman Tono sadar dirinya sudah terisolasi. Dia kalah telak di hadapan perlindungan seluruh warga desa. Dengan kesal, dia menunjuk ke arahku. Kamu, hebat kamu ya. Kamu beli seluruh desa ini dengan uangmu. Awas kamu. Budi maju selangkah. Tatapannya dingin menusuk membuat Paman Tono mundur. Saya tidak membeli siapapun, Paman. Saya hanya hidup sesuai dengan hati nurani saya. Pulanglah. Dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Kalau Paman membuat keributan lagi, saya tidak akan memandang ikatan darah. Sadar dirinya telah kalah, Paman Tono dengan terpaksa naik ke mobil di tengah cemoohan warga desa dan kabur. Melihat mobil itu menghilang di balik pepohonan, aku menghela napas lega. Kebaikan yang kami tanam di tanah ini telah bertunas, menjadi benteng paling kokoh yang melindungi kami dari keserakahan orang-orang jahat. Bulan Oktober kembali datang. Udara dingin awal musim kemarau dan angin musim gugur yang lembut berembus di antara daun-daun mangga di depan halaman. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-11. Jika tahun lalu, mungkin kami akan makan di restoran mahal di Jakarta, mengunggah foto-foto di media sosial, tapi di dalam hati masih cemas akan tagihan esok hari atau sisa cicilan yang belum lunas. Tapi tahun ini, semuanya sangat berbeda. Kami tidak mengadakan pesta besar atau mengundang tamu. Sore hari, aku ke pasar membeli seekor ayam kampung dan beras ketan untuk membuat opor ayam. Budi memetik lalapan dari kebun dan mengeluarkan sebotol tuak beras yang dibuatnya sendiri beberapa bulan lalu. Perayaan kami hanya digelar di atas dipan bambu tua di bawah teras depan rumah. Di bawah cahaya bulan purnama, suara debur ombak di pantai terdengar seperti lagu Nina Bobo.
Aku mengenakan kebaya katun yang lembut. Rambutku disanggul rapi. Duduk berhadapan dengan Budi. Malam ini, Budi tampak berbeda. Dia menanggalkan citra kasarnya sebagai tukang kayu, mengenakan kemeja putih bersih. Wajahnya cerah. Matanya penuh cinta saat menatapku. Budi menuang tuak hingga penuh, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan suara berat. Untuk 11 tahun kita bertahan bersama. Terima kasih karena tidak meninggalkanku saat aku tidak punya apa-apa. Dan terima kasih karena tidak merendahkanku saat kamu menjadi kaya raya. Aku tersenyum dan mendentingkan gelasku dengannya. Rasa manis tuak meleleh di lidah, menghangatkan seluruh tubuh. Mas ini bicara apa? Seharusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih sudah menarikku keluar dari kubangan perhitungan. Terima kasih sudah mengajariku apa arti kedamaian sejati. Kami mengenang masa lalu. Dari saat pertama kali bertemu dan kencan naik sepeda ontel, tinggal di kamar kontrakan 3 petak yang panas seperti oven, hingga insiden warisan yang seperti kiamat. Semua kenangan itu kini terasa indah dan berharga. Mereka adalah batu bata yang membangun istana kebahagiaan kami saat ini. Budi bangkit, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga teratai yang sangat halus. Dia meletakkannya di tanganku. Matanya berbinar. Hadiah, karya pertamaku yang selesai dari bengkel. Tidak semahal berlian, tapi di dalamnya ada seluruh hatiku. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah tusuk konde yang terbuat dari kayu eboni, dipahat dengan sangat detail. Di ujungnya, terukir bentuk bunga kantil, bunga kesukaanku. Serat kayu alaminya meliuk-liuk, menciptakan keindahan yang sederhana namun sangat mewah. Aku mengambil tusuk konde itu, merasakan kehangatan dari tangan terampil suamiku dan aroma kayu yang samar. Budi dengan lembut menyematkan tusuk konde itu di sanggulku. Dia memandangku, lalu mengangguk. Cantik, istriku lebih cocok pakai ini daripada emas atau permata. Aku melihat bayanganku di gentong air hujan di sebelah. Wajahku bersinar karena bahagia. Saat itu, aku sadar betapa kayanya diriku. Bukan karena 35 miliar di bank, tetapi karena aku memiliki suami yang mengerti, mencintai, dan rela meluangkan waktu dan hasratnya untuk membuatku bahagia. Malam itu, kami duduk berdua untuk waktu yang lama, mendengarkan suara jangkrik dan menatap langit yang penuh bintang. Aku bersandar di bahu Budi dan berbisik, "Mas, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita hidup seperti ini terus, ya? Sederhana saja. Tidak perlu kaya raya. Cukup saat pagi kita membuka mata dan melihat satu sama lain, dan saat malam kita tidur dan memeluk satu sama lain." Budi memeluk bahuku erat dan mengecup kepalaku. "Iya, seperti ini saja. Apalagi yang kita butuhkan dalam hidup. Hati yang damai membuat gubuk terasa seperti istana." Setelah malam ulang tahun yang mengharukan itu, kami mulai berdiskusi serius tentang perjalanan kami ke depan. Masalah anak adalah hal yang sangat diharapkan dan didesak oleh kedua keluarga. Ibuku setiap kali menelepon selalu menyindir. "Rumah sudah ada, uang sudah cukup, tunggu apa lagi? Nanti keburu tua." Sejujurnya, melihat Dimas, putra Ibu Sari, berlari-larian di halaman, aku juga sangat merindukan suara tawa anak kecil di rumah kami. Tapi setelah berdiskusi berhari-hari, aku dan Budi mengambil keputusan yang berani. Kami memutuskan untuk tidak memiliki anak tahun ini atau tahun depan. Bukan karena takut repot, tetapi karena kami takut anak yang lahir di saat ini akan menanggung beban tak kasat mata dari warisan besar ini. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan label anak orang kaya, atau tumbuh di bawah sorotan orang yang mengintip bagaimana dia akan menghabiskan uangnya. Aku ingin memberinya lingkungan hidup yang mengajarkan nilai seseorang dari karakternya, bukan dari materinya. Aku ingin menyiapkan fondasi mental yang kokoh terlebih dahulu. Sebagai gantinya, kami memutuskan untuk menginvestasikan sebagian dari bunga bank dan pendapatan dari penjualan kerajinan kayu Budi untuk memulai sebuah proyek tulus. Beasiswa Suryani. Kami melakukannya tanpa gembar-gembor,
tidak memasang plang atau berfoto untuk pamer. Aku diam-diam menghubungi guru-guru SD dan SMP di kecamatan, meminta daftar siswa yang kurang mampu tapi berprestasi, terutama anak yatim piatu atau anak nelayan miskin. Setiap bulan, aku dan Budi secara pribadi mengunjungi rumah siswa-siswa itu, memberikan biaya sekolah dan uang saku, memastikan mereka bisa bersekolah dengan tenang. Kami tidak hanya memberikan uang memberi ikan. Kami meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka, memberi nasihat tentang cita-cita, dan memberikan buku serta alat tulis memberi kail. Aku tidak akan pernah melupakan mata berbinar seorang gadis kelas 5 SD di ujung desa. Setelah menerima buku-buku baru dan sebuah sepeda untuk ke sekolah, dia berjanji dengan suara lirih, "Saya akan belajar yang rajin supaya nanti bisa jadi dokter dan mengobati orang-orang di desa." Budi berkata padaku, "Kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia, dan kita tidak cukup besar untuk melakukan hal-hal hebat. Tapi siapapun yang bisa kita bantu dengan sepenuh hati. Membantu satu anak mengubah nasibnya, itu sama dengan kita menanam satu benih kebaikan di dunia." Aku melihatnya, yang setiap akhir pekan dengan telaten mengajari anak-anak muda di desa cara memegang pahat dan gergaji secara gratis. Aku merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan. Dia sedang mewariskan keahlian, menyalakan api semangat, membantu mereka memiliki keterampilan untuk mandiri, bukan hanya merantau. Kami juga berencana menggunakan sebagian lahan kebun untuk membangun perpustakaan kecil gratis bagi anak-anak di desa. Tempat di mana ada banyak buku, cerita, dan ruang sejuk agar mereka bisa membaca dan bermain, bukan hanya terpaku pada ponsel atau berkeliaran di bawah terik matahari. Masa depan kami kini bukan lagi tentang berapa banyak saldo rekening kami akan bertambah, melainkan tentang berapa banyak anak yang bisa bersekolah dan berapa banyak senyum yang bisa kami ciptakan. Hidup kami menjadi lebih sibuk, tetapi jauh lebih bermakna. Suatu sore di akhir tahun, sinar matahari kuning keemasan seperti madu tumpah di teras, mewarnai pot-pot anggrek yang sedang mekar. Aku duduk di meja kayu di halaman, memeriksa buku catatan keuangan dan manajemen beasiswa. Angin laut yang sejuk berembus, membawa aroma laut yang akrab, membolak-balik halaman-halaman putih. Aku bergumam menghitung, dan tersenyum puas saat memastikan bahwa pokok 35 miliar itu masih utuh. Bahkan sedikit bertambah karena bunga, cukup untuk menopang kehidupan berkecukupan dan kegiatan amal kami seumur hidup. Di dalam bengkel, suara serutan kayu terdengar teratur, menyenangkan seperti musik kehidupan kerja yang sederhana. Budi sedang menyelesaikan sebuah meja makan untuk seorang nenek sebatang kara di desa. Keringat membasahi dahinya, tapi wajahnya bersinar karena semangat dan kebahagiaan. Dia bukan lagi pria yang lelah dan selalu cemas karena uang setahun yang lalu. Sekarang, dia adalah Mas Budi si tukang kayu, yang dihormati oleh seluruh desa karena keahlian dan kebaikan hatinya. Aku menutup buku catatan dan bangkit, masuk ke kamar tidur. Aku membuka pintu lemari, berjinjit, dan mengeluarkan kaleng biskuit Kongguan tua dari sudut terdalam. Ia berada tepat di samping map surat wasiat Bibi. Aku meletakkan kaleng itu di atas tempat tidur dan dengan hati-hati membukanya. Di dalamnya, masih ada buku-buku tabungan tua, beberapa cincin emas, dan gepokan uang tunai yang pernah Budi keluarkan untuk membayar utang palsuku. Benda-benda itu menyimpan jejak waktu, tergeletak diam seperti saksi sejarah masa-masa sulit namun penuh cinta kami. Aku meletakkan tanganku di atas kaleng seng yang dingin, lalu beralih menyentuh surat wasiat yang tipis. Di satu sisi, ada masa lalu yang penuh perjuangan, dikumpulkan sedikit demi sedikit dengan keringat dan air mata. Di sisi lain, ada masa kini yang berkecukupan, didapat dari keberuntungan dan berkah orang baik. Keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kaleng biskuit itu mengingatkanku untuk menghargai nilai kerja keras. Dan surat wasiat itu mengingatkanku untuk hidup pantas menerima keberuntungan yang kuterima.